Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas di pagi hari ini dengan lancar, dengan sehat. Terima kasih Pak Azwar Sanusi atas kehadiran dan kesempatannya telah hadir di ruang Zoom meeting kita di pagi hari ini dalam rangka bimbingan teknis yang ketiga ya Pak Wawan ya. Yang pertama sudah, kedua di Hotel Santika, Taman Mini, ini yang ketiga ketemu dengan Pak Azwar di ruang Zoom meeting ini. Dan rekan-rekan semua dari Bapeten, dari bagian protokol dan TU, terutama PIC kegiatan penerapan aplikasi Sri Kandi versi live. Mudah-mudahan kita segera versi live ya, sebagai kita mematuhi SPBE tentang penggunaan Sri Kandi. Dan rekan-rekan semua, para arsiparis, ada Pak Agus, arsiparis muda, ada Mbak Endang, arsiparis terampil, dan rekan-rekan semua yang terlibat dari pengembangan aplikasi Sri Kandi di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan BIMTEK kita yang mudah-mudahan ini sebagai pintu kita ke depan untuk bisa langsung live ya, karena beberapa waktu yang singkat ini kami di manajemen di bagian protokol dan tata usaha berusaha keras untuk untuk bisa menerapkan aplikasi Sri Kandi berdasarkan hasil bimbingan teknis di Hotel Santika Taman Mini. Jadi kita berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan pimpinan Andri. Namun dengan adanya kita mengembangkan aplikasi ini tentunya tidak berjalan 100% langsung lancar, tetapi ada beberapa kendala, bukan gangguan teknis, sebetulnya ada beberapa kendala yang mesti kita mendapatkan ilmunya dari pakarnya, yaitu Pak Azwar Sanusi. Dari daftar masalah itu, Pak Azwar, setelah nanti akan disampaikan oleh Pak Wawan selaku Kasubag TU Kepala yang saya tunjuk sebagai PIC yang menangani pengembangan atau penerapan aplikasi Sri Kandi di Bapeten. Begitu Pak Azwar, dan Pak Wawan ini incas diklat selama BIMTEK ya, selama 3 hari di Hotel Santika Taman Mini dengan teman-teman narasumber dari Andri, terutama dari Pak Rudi juga. Beliau memberikan banyak masukan-masukan terkait dengan Sri Kandi yang ada Bapeten. Tentunya juga kita menyambung komunikasi dengan Pak Azwar juga. Itu saja singkat yang bisa saya sampaikan atas nama pimpinan, atas nama Pak Kepala Biro Organisasi dan Umum, Pak Dede Eko Sumarga, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan kesediaan waktu luang dari Pak Azwar Sanusi. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mohon Pak Wawan untuk dapat menyampaikan perkembangan dan situasional dari pengembangan aplikasi Sri Kandi versi pembelajarannya. Disampaikan aja paparannya Om, DIM-nya, nanti biar kita secara secara langsung aja kita berkomunikasi dengan Pak Azwar Sanusi, jadi langsung bisa didandanin gitu, langsung bisa kita praktikal. Itu aja. Waktu di tempat kami persilakan untuk Pak Wawan untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Azwar Sanusi atas waktunya berkenan datang kembali secara virtual ya Pak. Iya Pak. Walaupun di sela kesibukan tentunya roadshow di seluruh pelosok tanah air ini. Baik Pak, kami secara ringkat dapat kami laporkan bahwa sesuai hasil BIMTEK terakhir kami sudah mengikuti step-step langkah. Yang pertama mengisi unit kerja sesuai dengan bagian struktur organisasi Bapeten, dari unit kerja sampai dengan staf Pak, semua sudah terinput. Mungkin bisa Bapak juga monitor di versi Sri Kandi layanannya, sudah terisi lengkap. Terus yang kedua, kami sudah memasukkan untuk
kode klasifikasi baru tata naskah Bapeten. Ini sudah kami input semua, baik substantif maupun fasilitatif. Terus yang ketiga, kami juga sudah mencoba untuk menginput draft suratnya. Nah, secara singkat Pak, kami dapat sampaikan bahwa dari beberapa poin yang sudah diinput, ini kami sempat mencoba istilahnya berkirim surat internal, kita mencoba beberapa kali ngedraft. Secara singkat kami laporkan bahwa ketika kita mencoba untuk mengambil kode klasifikasi Pak ya, ini deskripsi dari kode klasifikasi tidak muncul Pak, misalkan DL 0001 gitu. Nah ini deskripsinya tidak muncul, cuman memang kalau kita inputnya itu di deskripsinya itu, kan ada dua Pak ya, deskripsi sama satu lagi kalau tidak salah tentang kode klasifikasi sendiri. Itu kalau di double bisa keluar, cuman dilihatnya itu jadi gabung acak-acakan, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari uji coba kami di draft surat tersebut masih ada tanda merah ya seperti di stabilo gitu. Mungkin ada kesalahan ya Pak. Itu yang kedua Pak. Dan yang ketiga mungkin yang terakhir, nanti ada beberapa lagi mungkin yang paling penting dulu. Yang ketiga ini terkait setting untuk daftar tujuan. Ini kami sudah mencoba disetting untuk pendraft tersuratnya Pak. Apakah itu bisa disetting secara keseluruhan ya dengan username unit arsiparis unit kerja. Nah di sini fungsi dari arsiparis unit kerja itu selain untuk menginput kode klasifikasi, apakah ada tujuan settingan lain gitu untuk akun tersebut selain admin ya? Itu Pak yang mungkin yang istilahnya sangat urgent dulu. Di samping nanti ada beberapa yang masih ditanyakan secara minor, diantaranya apakah TTI itu nick-nya secara otomatis atau kita daftarkan dulu di BSRE gitu maksudnya Pak. Karena dari kami mengikuti 2 minggu di grup ini ada beberapa kemarin yang BSR-nya itu tidak masuk. Ada yang menyampaikan atau itu mungkin sudah kadaluarsa gitu, apa perlu didaftar lagi, itu mungkin dapat pencerahan dari situ. Mungkin itu saja Pak Gus, Pak Azwar, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sebagai awal beberapa masalah yang telah kita hadapi bersama ketika kita menginput dan mencoba trial untuk pengiriman surat internal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Om Wawan, supaya tidak memperlambat, langsung aja ditampilkan apa yang menjadi DIM-nya tadi, dibuka aplikasi Srikadi-nya aja Om, mana yang menjadi trouble-trouble-nya yang tadi disampaikan. Monggo. Baik, ini yang buka saya atau Pak Azwar Pak sekalian nanti untuk yang mungkin nggak apa-apa Pak Wawan dulu ya. Oke. Pak. Jadi sebenarnya saya udah dapat DIM-nya nih Pak, kemarin ditembuskan Bu Rina. Baik. Betul, saya dapat DIM-nya juga. Kalau nggak saya share screen DIM-nya aja ya beserta jawaban saya gitu ya. Siap. Gitu. Bentar. Silakan Pak. Sebentar. Kelihatan ya Pak? Saya mati sebentar. Tutup. Tertutup lagi Pak. Tutup lagi ya, bentar. Ini Pak. Sudah ya Pak? Kelihatan Pak ya? Sudah Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabak, Pak Kusprianto, Pak Wawan, Ibu Rina Sari, Bapak Ibu sekalian, teman-teman arsiparis di lingkungan Bapeten,
senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun melalui Zoom ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang kita terima dari cara kita pada pagi sampai siang hari nanti. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi, memang kami senang ya Bapak Ibu sekalian bahwa teman-teman Bapak Eten akan sebentar lagi bergerak ke versi live dari versi latihan atau versi BIMTEK. Alangkah senang lagi apabila tidak sampai 2023 itu sudah live Bapak Ibu. Jadi mungkin di Desember udah bisa live ya, karena kami ada kebutuhan untuk melaporkan juga gitu ya ke Menpan terkait dengan siapa saja yang sudah menggunakan Serikandi ini, siapa yang sudah masuk ke versi live, di versi live pun nanti sudah petahapan bagaimana gitu kan, apakah sudah registrasi naskah keluar, naskah masuk saja atau bagaimana, atau di baru lingkungan biro saja atau sudah keseluruhan Bapeten. Nah itu juga nanti harus kami laporkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak usah sampai ke Januari, di Desember sudah live, nggak ada masalah ketika ada pengembangan atau penyempurnaan lagi dalam sisi penggunaan ini nggak masalah. Tapi saya rasa untuk pindah ke versi live kayaknya udah siap gitu ya, sudah siap. Nanti mau fitur apa dulu yang digunakan boleh menjadi pilihan. Apakah registrasi naskah masuk dulu, naskah keluarnya belakangan, atau dua-duanya gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi saya sih berharapnya tidak sampai 2023 atau di Desember itu sudah versi live seperti itu. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi, ada beberapa masalah terkait dengan Serikandi. Sebenarnya mungkin kalau saya lihat sih ya dari permasalahan di sini, kemungkinan sebenarnya harusnya itu sudah terjawab ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena teman-teman di Santika itu rame gitu ya, jadi mungkin nggak ada kesempatan untuk satu persatu menanyakan masalah-masalah ini gitu ya, karena sebenarnya ini tidak terlalu sulit permasalahannya. Pertama terkait dengan tadi penginputan kode klasifikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ada beberapa klasifikasi di Perka Bapeten nomor 6 ya 2021 itu ya. Jadi contohnya belanja gitu kalau nggak salah saya. Belanja terus di bawahnya deskripsinya lain gitu ya. Belanjanya itu sebenarnya terbagi-bagi tentang apa saja. Nah, sebenarnya kewenangan untuk menginputkan itu ada di Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan memang rasanya gitu ya, kalau rasanya itu tidak salah gitu ya, kalau dimasukkan belanja saja dan tidak paham nanti yang akan menginputkan kode klasifikasi, itu boleh memasukkan deskripsinya di kode klasifikasi seperti itu. Tapi kayaknya kalau deskripsinya kan panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kata kuncinya saja apa gitu ya. Jadi belanja itu kata kuncinya apa? Nggak ada masalah gitu ya. Karena belanja malah nggak ngerti orang mana bedanya antara yang 0102 dengan 0103 misalkan seperti itu. Jadi nggak apa-apa dimasukkan saja yang di deskripsi, tapi kalau bisa di gitu ya, yang mana intinya, seperti yang membedakan dengan kode klasifikasi setelahnya. Nah, kewenangan itu kan ada di teman-teman unit kearsipan ya, di unit kearsipan. Jadi bisa saja dilakukan oleh Pak Wawan mungkin yang menginputkan sesuai dengan kebutuhannya saja, perbedaannya apa, seperti itu. Lalu terkait dengan ini kan ya contohnya ya Bapak Ibu ya, saya zoom sedikit. Jadi semuanya KU 0103 belanja seperti itu ya. Nah, ini karena seharusnya sih di perkanya yang tidak seperti itu ya, harusnya bukan belanja tapi lebih kepada pemisahannya apa. Cuman karena perkanya sudah seperti itu dan mungkin teman-teman admin menganggapnya harus diisi seperti itu, ya akhirnya keluar seperti ini gitu. Nah, jadi sebenarnya nanti boleh saja dimasukkan deskripsinya, tapi kalau panjang banget, dirasa panjang banget, ya ambil kata kunci aja apa. Ya. Ini contohnya ini kan nanti panjang banget nih Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya kata kuncinya apa sih di sini, mungkin bisa dipersingkat seperti itu. Ini untuk penginputan kode klasifikasi yang sama, baiknya lebih dikhususkan kepada isi dari deskripsinya saja. Pengaturan tersebut hak penuh dari teman-teman unit kearsipan dan dilakukan di akun admin unit kearsipan. Jadi solusinya mungkin itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait dengan template nih. Template saya urut aja ya Pak ya, sesuai dengan DIM-nya ya. Terkait dengan template surat yang diupload di Serikandi. Nah,
ini juga Sri Kandi bisa Pak mengakomodir sesuai dengan tata naskah dinas yang dimiliki Bapeten. Kalau contohnya mungkin diberikan di apa namanya di Santika kemarin itu halnya ada di atas atau tanggalnya ada di atas gitu ya, itu mungkin eh, format umumnya saja gitu ya. Kalau dirasa di Bapeten tidak seperti ini, dirubah saja posisinya di mana, apa di kanan atas, apa di bawah, atau tidak muncul sama sekali. Kadang-kadang juga ada yang seperti itu gitu ya. Beda-beda lah, karena itulah kekhasannya kearsipan itu, tata naskah dinasnya pasti beda-beda gitu ya. Nah ini boleh Pak di mana saja, tinggal posisi parameternya aja nanti di mana gitu ya. Tidak harus sesuai yang ada di Santika, mungkin ke Santika kan secara umum saja. Kalau boleh tahu nanti kalau di Bapeten tanggalnya di mana Bapak Ibu? Di atas. Di atas, Pak. Ya. Di atas ya. Di seperti yang contoh ini atau di sebelah kanan atas gitu, atau seperti contoh yang ini? Seperti contoh, Pak. Oh, seperti contoh ya. Jadi posisinya seperti itu aja Pak. Nanti tanggalnya diganti, parameternya adalah dolar tanggal naskah seperti yang ada di bawah itu. Nanti dolar tanggal naskahnya dihapus saja. Jadi nanti keluarnya di atas seperti itu. Kalau mau mengambil secara langsung nomornya gitu ya Pak ya. Nah, sebagai apa namanya, sebagai informasi lagi bahwa memang ini kan tidak selamanya, maksudnya tidak harus menggunakan parameter gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita sudah pakai Sri Kandi ya, enaknya kan otomatis ya pakai dolar-dolar biar otomatis juga keluar angka atau nilainya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau mau ditulis secara manual seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, ini Sri Kandi agak fleksibel untuk membubuhkan parameter otomatis itu ada di mana. Mau di atas, bawah, silahkan saja sesuai dengan tata naskah dinas yang dimiliki oleh Bapeten. Lalu yang ketiga terkait dengan hasil ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya contohnya ya, masih merah gini ya Pak ya. Yang merah ini Bapak Ibu sekalian, apakah sudah dilakukan sampai penandatanganannya atau baru sampai verifikasi aja nih? Saya butuh informasinya nih, Pak Wawan. Belum, Pak. Baru sampai verifikasi terakhir ya. Karena memang ya. Jadi memang ketika kita sudah melakukan draft gitu ya Pak, kita sudah registrasi naskah keluar, kita sudah masukkan draft suratnya, bentuknya DOCX itu kan ya Pak ya, formatnya DOCX, nanti kan pertama akan muncul dulu konsepnya sebelum kita kirim ke verifikatornya. Nah, posisinya memang yang warna merah-merah itu akan seperti itu, Pak. Template awalnya seperti itu. Dia menunjukkan bahwa itu sudah terisi otomatis gitu kan ya, khususnya pada nilai nomor dan tanggal. Yang lainnya sih otomatis nggak ada warnanya, Pak. Cuman itu doang biasanya, karena itu apa ya? Yang sering salah tuh orang kalau nggak di tanggal, di nomor, kira-kira begitu, Pak. Nah, nanti setelah sudah verifikasi, sudah ditandatangani gitu ya, otomatis jadi warnanya hitam, Pak. Intinya kalau sudah ditandatangan elektronik, dia akan warnanya hitam. Termasuk juga nanti sebenarnya di bawah ini harusnya gambar QR code-nya warnanya merah juga. Biasanya seperti itu. Nah, itu semuanya nanti otomatis menjadi warna hitam ketika sudah ditandatangani secara elektronik tadi. Nanti tidak ada lagi warna merah-merah seperti ini, Pak. Lalu selanjutnya yang keempat nih terkait dengan tujuan ya, tujuan internal. Ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipahami adalah ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe hak akses kan Pak ya. Pertama ada admin, lalu ada TU atau sekretaris, lalu ada user, ada satu lagi admin dan unit kearsipan gitu ya, kan masing-masing mempunyai peran sendiri. Nah, kalau saya baca sekilas di sini bisa nggak sih kalau sudah diatur oleh TU atau sekretarisnya itu akan mengatur seluruh tujuan atau pengaturan yang ada di user-user. Nah, ini tergantung Pak, tergantungnya apa? Yang akan otomatis teratur oleh tata usaha atau sekretaris tadi satu rumah dengan akun TU tadi. Jadi misalkan nih kalau ada katakan ada biro ya, ada satu biro gitu ya, ada TU di dalamnya, hak akses TU gitu ya. Nah dia mengatur
daftar tujuan, penandatangan dan lain sebagainya. Nah, kalau jabatan-jabatan yang ada satu struktur di biro tersebut itu otomatis, Pak. Tapi kalau ada biro, lalu di bawahnya ada bagian, yang ada jabatan yang ada di bawah bagian itu nggak teratur oleh yang di biro. Jadi kalau mau diatur ya harus ada TU lagi di bagian. Nanti dia mengatur yang ada di bawah bagian seperti itu. Jadi intinya si TU itu akan bisa mengatur otomatis kalau dia satu rumah dengan akun-akun yang tadi. Kalau beda akun, beda jabatan, beda akun, beda rumah itu nggak bakal keatur, Pak. Seperti itu. Jadi dia akan mengatur biasanya kepala bironya, ya mungkin hanya kepala bironya saja, kecuali pejabat fungsionalnya ditaruh di bawah struktur eselon 2. Nah itu pasti teratur otomatis. Tapi kalau masih ditaruh di bagian, di subbagian, ya nggak bakal ikut dia. Jadi masih harus satu-satu. Jadi maksudnya si akun itu kalau mau draft surat ya dia harus masukin dulu tujuan sendiri, daftar penandatangan, meskipun cuma sekali juga ya, maksudnya sekali input kan nggak perlu input 2 kali, 3 kali gitu ya, sekali aja cukup. Tapi kalau mau diatur semua ya dia harus satu rumah, Pak. Jadi satu di biro itu banyak jabatannya, kepala bagian apa segala macam itu baru satu aturan. Nah itu tergantung juga apakah di. Nah kalau saya rasa sih masih ada bagian ya, masih ada bagian, masih ada subak di Bapeten, jadinya masih tidak bisa secara otomatis teratur untuk tujuan dan daftar penandatangan lain sebagainya. Kecuali kalau di ANRI, kalau di ANRI kan sudah tidak ada lagi struktural gitu ya, langsung eselon 2, langsung koordinator. Nah, semua ditaruh di bawah rumah Direktorat Kearsipan Pusat. Akhirnya ya kalau saya Pak Yayan, koordinator saya mau bikin surat ya udah ada pengaturan dari TU-nya karena satu rumah, tapi kalau rumahnya beda, nah dia harus diulang lagi Pak pengaturannya seperti itu. Lalu terkait dengan cara eksternal. Nah, terkait dengan tujuan surat, Bapak Ibu sekalian, kita ingat lagi bahwa di Serikandi itu ada 3 tujuan, ada 3 jenis tujuan. Yang pertama itu tujuan internal, artinya tujuan-tujuan yang memang internalnya Bapeten, gitu ya, internal Bapeten. Yang kedua ada tujuan Serikandi. Tujuan Serikandi berarti tujuan kepada seluruh PNS gitu ya, ataupun yang dibuatkan akun Serikandi di seluruh Indonesia. Bisa saja bukan PNS gitu ya Pak, mungkin P3K-nya juga sudah diberikan akun, bisa saja. Nah, tapi tujuan di Serikandi ini hanya bisa kita cari kepada akun-akun yang di checklist bisa menerima surat. Jadi kan nggak semua orang bisa menerima surat nih Pak. Jadi mungkin kalau di ANRI itu hanya level eselon 2 paling rendahnya tuh eselon 2 yang bisa nerima surat. Ya kalau kabak, koordinator, apalagi saya misalkan seperti itu nggak akan bisa menerima surat langsung dari instansi lain seperti atau pihak lain di luar ANRI. Nah jadi ada pengaturannya kalau kita checklist dia bisa menerima surat. Nah itu carinya yang sudah pakai Serikandi itu di tujuan-tujuan Serikandi gitu ya. Nah sedangkan yang ketiga mungkin ini tujuan eksternal ya. Nah, tujuan eksternal ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang memang tidak menggunakan Serikandi. Contohnya ya mungkin swasta gitu ya, perorangan, ormas, orpol, misalkan seperti itu. BUMN saat ini belum pakai perguruan tinggi gitu kan. Nah, itu tujuan eksternal. Bagaimana kita mencarinya ya mungkin ini sebenarnya hanya kebutuhan metadata dari Serikandinya. Pasti harus ada tujuan gitu Pak. Pasti harus ada tujuan. Nah, itu kita tulis tujuannya siapa, misalkan kita mau ke PT Pertamina, misalkan seperti itu, ya tujuannya kita buat PT Pertamina, pimpinannya siapa, ya mungkin kalau nggak tahu namanya kita tulis aja direktur utama atau kepala apa gitu ya, silahkan saja, nggak ada masalah. Yang penting harus ada tujuan dari metadatanya itu kemana, nggak mungkin kosong kan, nggak tujuan suratnya. Toh kalau yang tujuan eksternal ini nanti setelah ditandatangani pasti akan di-download oleh Bapak Ibu sekalian dan dikirim email biasanya ke tujuan bersangkutan, karena mereka belum punya Serikandi kan. Nggak pakai Serikandi, pasti hasil tanda tangan Bapak setelah kirim secara tanda kutip secara Serikandi gitu ya, yang penting dikirim, nanti di-download surat tersebut baru dikirimkan baik email atau mau di-print, ya silahkan saja, karena mungkin ini sifatnya dia belum pakai Serikandi gitu kan ya. Kalau udah pakai Serikandi otomatis masuk. Itu terkait dengan tujuan surat ya.
Lalu yang keenam nih Bapak Ibu terkait dengan setting akun PLT atau PLH. Nah, kalau PLT dan PLH ini sebenarnya kalau PLT Bapak Ibu sekalian, kita akan mengeksekusi suratnya gitu ya, atau naskah yang ingin kita tanda tangan gitu ya, itu dari akun pejabat tersebut. Contohnya misalkan biro umum, katakanlah seperti itu, kosong biro umumnya gitu kan. Yang ditugaskan adalah Pak Kus sebagai PLT kepala biro umum misalkan seperti itu. Ya udah tetap Pak Kus nanti akan menggunakan akun kepala biro umum gitu ya. Tapi nanti ketika mau membuat surat gitu ya, ketika menandatangani jangan lupa file word-nya dirubah jadi PLT. Jadi kita nggak usah ngerubah-rubah di struktur, ditambahin PLT, nggak usah. Tetap aja pakai gitu, karena itu terkait dengan jabatan yang nanti surat-suratnya malah nggak record kalau ada dua akun berbeda atau dua struktur berbeda seperti itu. Jadi tetap melakukannya di akun pejabat yang di PLT-kan gitu ya, yang kosong gitu ya. Lalu terkait dengan PLH. Nah, PLH ini sebenarnya akan sangat berkurang ya Bapak Ibu sekalian, karena di Serikandi ya mungkin PLH itu kalau tidak ada di tempat gitu ya, atau paling itu cuti lah ya, misalkan seperti itu. Nah, kalau nggak ada di tempat kan sebenarnya bisa saja yang bersangkutan buka dimanapun karena udah pakai Serikandi gitu ya. Tapi kalau misalkan sakit atau mungkin cuti baru pakai PLH. Nah, kalau PLH kita nanti mengeksekusinya di akun yang menjadi PLH-nya Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi misalkan Pak Kus menjadi PLH-nya Pak Kepala Biro gitu ya. Nanti yang menandatangan adalah Pak Kus di akunnya Pak Kus sebagai kabak. Seperti itu. Tapi jangan lupa ditembuskan ke akun Kepala Bironya. Seperti jadi suratnya misalkan ditandatanganin plus tembusan ke Kepala Biro yang sedang PLH. Seperti itu. Sebagai catatan sih sebenarnya. Dan itu juga pasti otomatis terrecord oleh TU yang ada di biro tadi sebenarnya. Lalu terkait nomor 7, tanda tangan elektronik yang mendaftarkan. Ya, jadi sebenarnya kalau lembaga yang bersangkutan atau misalkan Bapeten sudah bekerja sama dengan BRE terkait dengan tanda tangan elektronik, itu otomatis bisa langsung dipakai Bapak Ibu. Nggak usah ini lagi, yang penting masukin NIK-nya sesuai dengan yang didaftarkan. Dan jangan lupa passwordnya, passphrase-nya gitu ya. Kadang-kadang tuh jarang dipakai, lupa passphrase-nya gitu ya. Oh, ini nggak bisa nih, kenapa? Ternyata lupa password. Dan yang kemungkinan kedua tadi yang disampaikan juga bahwa kadaluarsa atau enggak gitu ya. Karena sebenarnya kalau tidak ada kadaluarsa pasti otomatis langsung keluar. Kadang-kadang ya itu mungkin minggu ini ya mungkin jangka waktunya tinggal sebulan 2 bulan lagi gitu ya, baru kita mau pakai udah kadaluarsa gitu. Nah itu mungkin harus dipastikan lagi kapan pejabat tersebut kadaluarsa tanda tangan elektroniknya. Tapi kalau pendaftaran dan lain sebagainya itu bisa dilakukan oleh teman-teman Bapeten sendiri dan tinggal memasukkan NIK pegawai yang bersangkutan, otomatis nanti keluar seperti itu Bapak Ibu. Lalu terkait nomor 8. Bagaimana setting untuk pengeluaran surat keluar dan masuk lembaga terpusat di pengelola surat atau lembaga? Sentralisasi ya, Bapak Ibu ya? Atau bagaimana? Iya Pak, sentralisasi. Oke. Jadi yang sebenarnya yang di Bapeten itu berarti kalau ada surat dia masuk kepada awalnya TU Persuratan Pusat Pak. TU Persuratan. Lalu dari TU Persuratan nanti diapakan Pak? Dicatat? Baru, ya dicatat terus baru di-split ke pimpinan Pak, ke atas Pak. Misalnya suratnya tujukan kepada Kepala Bapeten ya kita langsung masukkan ke Kepala Bapeten gitu Pak. Oke. Baru di-split turun. Kalau surat Bapak Ibu sekalian di Bapeten itu untuk surat masuk apakah harus melalui kepala atau boleh eselon 1 lainnya atau bagaimana? Maksudnya boleh langsung menuju eselon 1 atau harus lewat kepala dulu? Biasanya masuk ke Persuratan Pusat Pak di kami. Baru kalau ditujukannya pada pimpinan Bapeten kita tujukan dulu harus melalui kepala Bapeten Pak, seperti itu Pak. Baru didisposisi Pak. Supaya kronologisnya itu kelihatan Pak, lembar disposisinya dan informasinya Pak. Bukan, begitu ya Pak Wawan ya, Bu Rina ya? Izin Pak. Di sistem kita ya? Izin.
Jadi memang yang bagus sih memang seperti itu ya Pak, seperti di Andri lah, di Andri langsung ke kepala ya seluruh surat ya Pak. Tapi di kami mungkin karena efisiensi waktu juga Pak, efektivitas waktu juga. Jadi Pak Kus kan ada ketentuan batas minimal bersurat antar KL itu kan minimal eselon 2. Jadi ada juga yang langsung ditujukan ke direktur mana gitu, direktorat mana ya langsung ke eselon 2-nya itu Pak, dari pusat persuratan. Jadi pusat persuratan itu bagaimana kepadanya. Kalau kepadanya disurat ke eselon 2 ya langsung ke eselon 2. Seperti itu sih Pak Kus. Tapi mungkin suka diberikan tembusan juga ke kepala sebagai pemberitahuan aja gitu. Kalau memang suratnya yang urgen yang harus memang diketahui oleh kepala, itu ditembuskan oleh PU persuratan meskipun di suratnya tidak ada tembusan ya ke kepala Bapeten itu. Seperti itu sih Pak. Ya, intinya memang idealnya memang kalau surat yang ditujukan untuk pimpinan Bapeten masuknya ke kepala dulu Pak, kalau di kami Pak. Jadi baru surat. Tapi selain itu yang eselon 2 bisa langsung disepit di bawah gitu Pak. Oke, baik. Terkait dengan surat ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan naskah. Kita bicarain naskah masuk dulu ya, surat masuk dulu. Terkait dengan surat masuk, Bapak Ibu sekalian, pertama kita membagi dua dulu nih, membagi dua. Yang pertama adalah surat masuk yang memang dari Serikandi ke Serikandi, itu yang pertama. Yang kedua adalah surat masuk yang dari non Serikandi menjadi Serikandi, gitu Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Awalnya dia suratnya adalah fisik atau email. Itu harus kita registrasikan lagi ke Serikandi seperti itu. Nah, kalau yang kedua, saya kedua dulu, yang suratnya fisik awal, itu mungkin memang tugasnya fokusnya kepada teman-teman di bagian persuratan pusat tadi gitu ya. Jadi mereka pertama harus punya sarana prasarananya gitu kan, harus ada scannernya dan lain sebagainya. Nanti setelah di-scan atau dikonversi tadi misalkan suratnya tersebut bentuknya Word menjadi PDF, karena kan kalau di Serikandi harus PDF ya Bapak Ibu. Nah, itu baru diregistrasi dan dikirimkan ke tujuan yang dimaksud tadi. Jadi mungkin ada yang langsung eselon 2 atau ada yang mana gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi masalah biasanya adalah yang dari Serikandi ke Serikandi. Karena di Serikandi itu tadi sudah mengakomodir bahwa kalau dia dibuka pintunya, orang bisa bersurat langsung ke yang bersangkutan. Ya kan? Nah, kalau tadi disampaikan bahwa eselon 2 misalkan bisa langsung dikirimkan surat, misalkan misalkan pimpinan kami nih, Pak Direktur kami, Direktur Kearsipan Pusat mau langsung ke salah satu eselon 2, iya masuk surat tersebut ke eselon 2-nya. Ke pencatat surat utamanya pun terrecord gitu ya, tapi eselon 1-nya pasti nggak akan tahu, kepalanya nggak bakal tahu. Baca ya, seperti itu. Nah, kalau mau kepalanya tahu atau deputinya tahu gitu ya, berarti harusnya dikirimkannya, berarti harus dikasih batasan, bisanya dikirimin deputinya atau eselon 1-nya. Jadi akhirnya dia masuk ke deputi, baru nanti didisposisi ke eselon 2-nya. Kalau enggak nanti nggak tercatat di deputinya seperti itu. Tapi kalau di bagian persuratan utamanya pasti kecatat karena surat masuk itu semua pasti kecatat gitu ya. Tapi jadi permasalahan kalau langsung dibuka pintu eselon 2 nanti ke deputinya dia buta informasi Pak. Nggak dapat, ya dia buta informasi gitu kan. Seharusnya begitu Pak. Iya, termasuk juga nanti surat keluar atau disposisi gitu ya. Kalau di Serikandi kan menghilangkan batasan-batasan itu Pak. Jadi misalkan kepala Bapeten mau langsung ke pejabat paling rendah pun bisa gitu ya. Tapi secara birokrasinya kan aneh gitu. Jadi wah tiba-tiba anak buah saya ngerjain apa gitu ya, kabaknya nggak tahu gitu kan, kepala bironya nggak tahu. Tapi secara sistem Serikandi memungkinkan itu. Tapi secara birokrasinya hierarki dari penugasannya malah nggak tahu gitu. Nggak rapi ya Pak. Betul. Nah, mungkin ini yang harus jadi pertimbangan teman-teman di Bapeten akan seperti apa. Kalau yang surat masuk yang fisik sih udah tinggal nanti kan mengatur sendiri kan, dikirimkannya ke siapa, apa mau ke kepala ke eselon 2 terus ditembusin kedua deputi dan kepalanya misalkan itu bisa. Tapi yang otomatis Serikandi nih yang jadi permasalahan. Nah, itu apakah ditutup eselon 2-nya cuman bisa di deputi-deputinya aja supaya bisa ketahuan surat itu oleh deputinya atau bagaimana?
Silahkan nanti pilihan teman-teman Bapeten seperti apa. Atau biasa aja terbuka aja Pak. Nanti mungkin harus ngelapor mandiri ke pimpinannya seperti itu, nanti bisa juga kan seperti itu. Tapi sekali lagi itu pilihan Bapak Ibu sekalian, nanti ditentukan saja maunya seperti apa. Tadi saya hanya menyampaikan kemungkinan-kemungkinannya saja. Kira-kira kalau sudah tergambar gitu, apa yang mau diambil Bapak Ibu? Apakah ditutup eselon 2-nya nggak boleh menerima surat langsung, atau seperti apa? Kalau dari saya sih sebetulnya gini Pak Anes dan Pak Wawan dan Bu Rina ya, terlepas ini sistem udah berjalan di kita sekarang ini, sebaiknya memang kita harus tata lagi mekanisme penerimaan surat ini. Apa yang disampaikan Tarina memang menyangkut efektif dan efisien waktu, tetapi memang selayaknya seperti di Andri ketika itu ada surat masuk walaupun itu tujuannya untuk direktur atau eselon 2, tetapi untuk eselon 1-nya juga harus kita dapatkan tembusannya seperti itu untuk di Srikandinya. Kalau dari saya seperti itu Pak Azwar, jadi walaupun suratnya untuk eselon 2, tetapi eselon 1-nya sebagai atasannya dia langsung wajib tahu Pak atas informasi yang disampaikan kepada eselon 2-nya. Mungkin dari surat tersebut nanti eselon 1-nya dapat memberikan disposisi arahan dan yang lain-lainnya. Seperti itu Bu Rina dan Pak Wawan. Terima kasih. Mohon izin Pak Azwar, kalau di Andri misalkan nih contoh kemarin kan Bu Stella bilang surat itu supaya cepat langsung aja ditujukan ke direktorat apa sih Bu Stella, akuisisi ya Pak? Iya namanya ya. Ya apa gitu. Biar cepat langsung aja ke direktur akuisisi kan seperti itu gitu. Pernah yang seperti itu. Itu emang benar Pak, dari persuratannya itu langsung ke direktur akuisisinya atau ke kepala Andrinya dulu oleh pusat persuratannya, oleh TU persuratannya Pak. Seperti itu. Kalau dia suratnya tadi yang fisik Bu ya, kalau yang fisik itu bisa langsung ditujukan kepada jadi kan kita yang menginputkan gitu kan, bagian persuratan kita yang menginputkan. Jadi nanti ditembuskan ke direktorat, ditembuskan ke deputi gitu. Itu bisa saja. Tapi kalau yang secara Srikandi ke Srikandi gitu ya, tetap ya gitu ya. Kami eselon 2 kami itu nggak bisa menerima langsung. Jadi harus lewat deputinya dulu. Jadi ditutup. Jadi nggak di checklist bisa menerima surat. Jadi bisanya lewat deputi, nanti deputi baru turun ke eselon 2-nya seperti itu Bu. Tapi kalau secara yang fisik-fisik tadi kan kita bisa milih nih siapa yang mau ditembuskan, tapi kalau yang otomatis itu nggak bisa seperti itu. Jadi kalau di Andri pasti lewat ini dulu Bu, kalau yang Srikandi pasti lewat eselon 1-nya dulu seperti itu. Jadi kebijakan di Andri itu ternyata Pak Kus menutup eselon 2 menerima surat langsung. Itu kita betul. yang berarti kita yang melakukan aksi atau apa istilahnya di aplikasinya Pak Wawan nanti ya setting, kalau ingin rapih ya di setting dari awalnya minimal eselon 1. Nah kemudian itu maksudnya Pak Azwar itu termasuk yang tadi fisik termasuk kategori kita dapat email ya, kalau belum pakai Srikandi maksud dari instansi lain dapat email gitu sama aja ya. Betul kan dari email nanti email tersebut di PDF kan Bu di PDF. Ya, betul. Di upload ke Srikandi. Jadi nerimanya di luar Srikandi gitu maksudnya. Seperti itu. Ya mungkin itu kebijakan nih Pak Kus, kita bicarakan dengan pimpinan kalau gitu untuk yang pas menggunakan Srikandi ini ya. Iya, memang harus kita tata lagi Bu Rina dari awal sebelum kita running Srikandi 2023. Jadi kita restrukturisasi lagi tata cara penerimaan surat. Memang seharusnya hierarkinya memang dari pucuk pimpinan ke atas turun ke bawah supaya rekodnya itu ada, disposisinya ada, mungkin ada arahan petunjuk ini jelas. Walaupun suratnya ditujukan kepada eselon 2. Seperti itu, gitu ya Pak Azwar ya. Iya betul Pak. Sifatnya tembusan seperti itu. Kebanyakan di kita ini sekarang itu kan banyak yang kegiatan eselon 2 persuratannya tanpa ada diketahui terkadang oleh eselon 1-nya. Jadi kadang-kadang eselon 1-nya nyari ini orang kemana gitu. Nah, padahal eselon 2-nya dapat undangan dari instansi lain. Sedangkan eselon 1-nya ingin ngajak rapat atau mengajak apa tahu-taunya yang bersangkutan lagi SPPD keluar kota. Jadi nggak ada koordinasi nggak ada koordinasi, nggak ada ibarat kata nggak ada historinya kegiatan tersebut gitu Pak. Iya, Pak. Kadang dari instansi lain juga langsung email. Jadi kebersuratan ngasih dia, tapi langsung ke staf yang bersangkutan di email. Nah itu mungkin karena waktunya mepet biasanya Pak yang kayak gitu itu. Ya walaupun waktunya mepet tetap nanti kita harus
merapikan sistem persuratan kita di Iya. kabupaten. Nanti kita sosialisasi ya Pak Kus. Jadi kalau Iya, mereka pun mendapat email langsung tuh email gitu si stafnya dari instansi lain tetap aja harus menunggu disposisi dari atasan gitu ya. Iya betul, harus dinaikkan lagi ke atasan seperti itu. Nanti di sekandinya seperti itu. Begitu Pak Azwar? Iya, jadi mungkin nanti yang eselon 2-nya semua di unchecklist ya, Ibu, di unchecklist. Jadi hanya bisa dicari itu hanya kepala dan deputi ya Pak di sana ya kalau nggak salah ya? Ya, deputi dan sestama Pak. Nah, deputi dan sestama aja gitu ya, yang bisa dicari itu aja oleh orang luar gitu. Jadi nanti dikirimkannya pasti ke eselon 1. Kalau difokuskan ke kepala juga mungkin nanti kepala kebanyakan disposisinya nggak urusan dia semua mungkin kan gitu ya. Betul, Pak. Untuk kepala baru tapi sesuai dengan apa namanya core bisnisnya deputinya apa mungkin kan dia langsung otomatis ke deputi seperti Iya. di buka eselon 2 aja ditutup aja lewat eselon 1 supaya tadi histori dari penugasan pun kelihatan seperti itu. Baik, mungkin Pak Wawan ada yang ingin menambahkan dari TU Persuratan Pusat, Bapak silahkan. Terima kasih Pak Gus. Izin Pak Azwar, saya mau menanyakan terkait tadi Sri Kandi ya. Jadi kaitannya tadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Gus terkait dengan sentralisasi ya, namun kita tata kembali. Nah, pertanyaannya ketika dari Sri Kandi ke Sri Kandi ini langsung ke eselon 1, ini TU Persuratan Pusat sudah otomatis meregister ya Pak, itu yang pertama. Atau bisa dibalik, artinya di settingnya langsung ke TU, cuma eselon 1 itu sebagai tembusan. Karena nanti kita Pak izin kebijakan dari Pak Ses ini tahun depan kita running berdampingan dengan supersonik Pak. Jadi sementara supersonik sambil menata para staf dan pejabat itu familiar dengan Sri Kandi sehingga sementara berdampingan. Artinya kalau di setting terbalik kita bisa input ke supersonik eselon 1 sebagai tembusan, jadi dia tetap tahu juga nantinya. Atau tadi sebagai Pak Azhar sampaikan, ketika langsung ke eselon 1 ini untuk TU Persuratan Pusat itu sudah otomatis meregister plus dengan suratnya Pak Adna atau hanya dengan judulnya sistem Sri Kandi-nya itu Pak. Terima kasih. Baik. Dengan yang ditanyakan Pak tadi kalau Sri Kandi ke Sri Kandi gitu ya, Sri Kandi meskipun katakanlah dibuka sampai level eselon 3 gitu ya, dikirimkan surat langsung itu TU Persuratan Utama otomatis Pak, otomatis dia terregister gitu ya, sudah ada maksudnya tercatat di sana beserta dengan suratnya juga Pak. Jadi tidak hanya judulnya saja tapi kita bisa baca juga. Jadi ketika pelacakan seperti itu ya bisa tetap lewat teman-teman Persuratan Utama gitu ya, tinggal melihat saja apa suratnya dan lain sebagainya bisa Pak, nggak ada masalah. Nah terus tadi mau beriringan dengan supersonik nggak ada masalah Pak ya, nggak ada masalah gitu ya. Nanti kalau cuman yang perlu saya himbaunya biasanya gitu ya, biasanya mudah-mudahan sih tidak gitu ya, dua sistem yang beriringan gitu ya, takutnya gitu ya harus benar-benar diperhatikan gitu ya, si Sri Kandi-nya ini dijalankan atau enggak Pak, takutnya seperti itu karena sudah terbiasa dengan supersonik, takutnya lebih condongnya, lebih beratnya teman-teman yang sudah terbiasa tadi mungkin TU dan lain sebagainya malah mengeksekusinya di supersoniknya gitu ya, tidak di Sri Kandi-nya. Jadi sebenarnya ya itu strategi ya, mulai berjalan berdua berbarengan, cuman tapi kalau misalkan masih seperti itu ya mudah-mudahan tidak terlalu lama ya Pak, karena nanti mempengaruhi juga biasanya kalau masih menggunakan yang lama gitu nanti lebih condongnya seringnya pakai yang lama seperti itu Pak. Oke itu aja sih. Baik Pak, terima kasih Pak Azhar. Jadi masih tetap terrekord di Pak. Pusat ya. Iya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya mungkin saya melanjutkan lagi Bapak Ibu nomor 10 ya. NIK sebagai ID apakah semua harus diinput? Nah, tergantung nih Pak. Jawabannya tergantung dari kebijakan teman-teman Bapeten seperti apa. Kalau di ANRI gitu ya, kami semua sudah didaftarkan semua pegawai memiliki tanda tangan elektronik. Kenapa? Ya, alasannya adalah ada beberapa jenis naskah dinas yang memang kita berwenang Pak meskipun level kita staff untuk ditandatangani. Contohnya apa? Mungkin laporan gitu ya, laporan kegiatan atau laporan yang lain itu secara tata naskah dinas di wewenang kita tuh memang
ada gitu ya, pejabat fungsional boleh. Lalu misalkan lagi telaah, SKP juga. ya SKP, telaah staf gitu ya, pengajuan cuti lagi dan sebagainya, itu kan memang pegawainya yang menandatangani. Alangkah apa ya, baiknya ketika sudah diakomodir oleh Serikandi untuk TTE dan lain sebagainya, ya kita gunakan saja. Kalau masih manual juga kan, kita ngajuin cuti masih pasti print dulu, tanda tangan lagi, basah lagi gitu kan. Toh juga nanti lewat Serikandi, akhirnya semua sudah pakai tanda tangan elektronik. Nah, kalau teman-teman di Bapeten ingin menggunakan baru di level pimpinan saja, nggak ada masalah juga gitu. Yang penting kan mungkin yang akan sering bersurat kan ya pasti keluar pasti pimpinan gitu kan, mungkin eselon 1 dan eselon 2. Gak apa-apa bertahap, mau level 1 dulu nggak apa-apa, level 1, 2, 3 dulu nggak apa-apa, mau semuanya bareng-bareng juga nggak apa-apa. Jadi intinya kami hanya menyediakan sarana seperti itu, pilihan di teman-teman Bapeten. Kalau Andri kan nggak terlalu banyak, mungkin Bapeten berapa pegawainya Pak? 400-an ya Pak Wawan. Oh 400, ya malah lebih 400. dikit daripada Andri nih. Iya Pak, Andri kan mungkin bisa lebih. ada wilayah-wilayah kan Andri ya Pak? Andri ada di Aceh sama di Pusdiklat saja sih, Bu. Oh iya. Nah, jadi ya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berat sebenarnya kalau mau didaftar sebagai tanda tangan elektronik, hanya 400 tadi ya. Bisa secara bertahap aja nggak apa-apa. Yang penting pimpinan-pimpinannya dulu lah yang menandatangani, seperti itu. Lalu nomor 11 terkait dengan lalu apakah nanti user tidak mengubah sendiri ID ya. Kalau dirubah otomatis mungkin ya yang bersangkutan kalau terkait dengan tanda tangan elektroniknya pasti nggak keluar ya Pak, pasti error gitu ya karena tidak terdaftar seperti itu. Nah nanti kan kalau memang dia bermasalah itu pasti kan dia akan menghubungi admin Bapak, admin instansinya. Kenapa salahnya ya mungkin karena waktu penginputan ulang atau dia ada sempat rubah ya errornya atau maksudnya mempengaruhi Serikandinya ya cuman ketika dia tanda tangan saja, tapi kalau proses yang lainnya ada dia menerima surat dan sebagainya nggak ada hubungannya Pak, seperti itu, nggak ada masalah. Mungkin itu ya Pak ya, yang dari DIM-nya mungkin ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan lagi, silakan Pak. Izin Mas Gus, saya ingin memperdalam terkait kode klasifikasi Pak Ajwar. Silakan Pak. Sebagaimana BIMTEK terakhir kedua kalau nggak salah ya. Kita baik, saya unshare dulu, mungkin Bapak mau share screen kali. Nah, kan. Terakhir kami diklat dengan Bapak itu yang di lantai 6 terkait penginputan kode klasifikasi Pak. Kami memang mengikuti untuk tahap-tahapnya dalam rangka pengisian kode klasifikasi, termasuk kita mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dashboard Pak. Misalkan kode ya seperti ini Pak. Deskripsi memang kami sudah mengisi juga Pak sesuai dengan takah kami yang terbaru, tatanan sekali yang baru. Cuma ketika kita membuat surat deskripsi ini tidak muncul Pak, hanya ini yang ditampilkan. Iya. Cuma kalau kita ngisinya di klasifikasi, nah di sini bisa kelihatan, cuma jadi agak panjang dan kurang dimengerti. Jadi kalau yang sekarang kita mengikuti apa yang disampaikan Bapak dan juga apa yang diminta di dashboard. Ini kalau kita mau ngedraft surat, kita harus membuka takahnya ya. Jadi biar di L0002 itu memang naskah yang berkenaan dengan kurikulum diklat. Gitu. Iya. Itu Pak. Mau arahannya selanjutnya Pak terkait ini. Baik. Jadi iya. Jadi sebenarnya gini Pak, ketika mungkin di share screen aja Pak, nggak apa-apa biar sekalian di. Siap. Jadi memang ketika penginputan ini Pak, sebenarnya kan sudah sesuai sih formulir ini gitu ya, karena ketika yang seperti di samping kode itu DL0002 itu adalah memang nama klasifikasi Pak. Jadi sebenarnya kalau yang nama klasifikasi itu bukan penjelasan dari klasifikasi tersebut. Nah, kalau deskripsi ini memang ditujukannya untuk menjelaskan. Nah, menjelaskannya ini memang dia tidak akan keluar karena yang ditampilkan oleh sistem ketika mau registrasi itu hanya nama klasifikasinya saja, gitu kan.
Jadi memang sebenarnya iya kalau misalkan TU atau apa dia pasti harusnya ya Pak dalam tanda kutip harusnya dia memang sudah membaca tentang klasifikasi tersebut gitu kan. Jadi dia tidak lagi butuh deskripsi dari klasifikasi, kalau dia butuh baru mungkin dia membaca lagi gitu ya. Tapi kalau dari misalnya kurikulum diklat ya sebenarnya secara apa namanya umumnya dia tahu oh pokoknya naskah-naskah yang terkait dengan kurikulum masuknya ke sini kan kayak gitu ya Pak ya. Yang jadi permasalahan sih saya lebih bukan yang ke sini Pak, tapi kepada yang tadi yang belanja tadi, yang ada tentang belanja tadi kalau nggak salah ya di KU ya Pak ya kalau nggak salah ya. Oh iya. Nah itu baru nggak bisa tuh bukan dalam tanda kutip nggak ketolong gitu ya karena semuanya nama klasifikasinya belanja. Coba kalau mungkin di sini ada Pak ya di mungkin Bapak kembali dulu ya kembali di sebelah kanan ya. Nah ini di berklasifikasi yang tentang belanja Pak, coba difilter aja Pak belanja gitu. Nah ini nih belanja ini nih kan banyak banget ya Pak. Jadi sebenarnya harusnya kalau di Andri pun kode klasifikasi kami misalkan terkait dengan belanja, misalkan ke U0103 itu udah langsung spesifik tentang belanja apa gitu. Misalnya barang habis pakai dan lain sebagainya seperti itu. Nah kalau misalkan seperti ini ya mau nggak mau kalau mau masukkan ada sedikit informasinya yang membedakan ya tadi dimasukkan seperti ini Pak panjang seperti ini. Betul, ini salah satu kita membedakan, kita memasukkan sedikit nih Pak. Jadi Iya. Bukan belanja tapi ditambah naskah yang berkenaan. Jadi deskripsinya saya paste di Iya, sini. iya. Jadi kayaknya solusinya sementara ini itu Pak karena memang yang kolom nama klasifikasi itu sebenarnya ditujukan kepada nama klasifikasinya bukan isi atau penjelasan dari klasifikasi itu apa ya isinya. Nah, itu sebenarnya ya teman-teman TU ataupun yang mengkonsep surat itu ya setidaknya sudah pernah baca lah tentang klasifikasi Pak seperti itu karena kita nggak mungkin juga masukkan deskripsi ke dalam nama klasifikasi panjang banget nanti. Mohon izin Pak. Iya, gimana Ibu? Ya, tadi kan Bapak mengatakan sebaiknya di nama klasifikasi itu kalau memang seperti di Bapeten itu kebetulan nih di pedoman tata naskah dinasnya itu dia yang Pak Wawan bilang kodenya beda-beda tapi nama klasifikasinya hanya belanja tok gitu ya belanja ya. Nah, kan kayaknya khusus di belanja saja ya Bu ya? Ya belanja saja. Nah apakah sebenarnya Pak Wawan mungkin Pak Kus kita inikan saja seperti dikatakan Pak Ajwar tadi tambahkan inti dari kalimat ini misalkan nih contoh ya Pak Wawan KU 0103 kan deskripsinya naskah dengan pengadaan barang kita masukkan saja di nama klasifikasinya belanja pengadaan barang jasa gitu aja kali ya Pak kan intinya kata Bapak tadi supaya nanti membedakan dengan belanja KU 0104 kan belanja doang itu kita tambahkan masing-masing dengan inti nomenklaturnya kita tambahkan inti dari deskripsi misalkan contoh KU 0103 belanja tambahkan pengadaan barang jasa gitu Pak Wawan. Jadi nggak terlalu panjang juga. Mungkin diambil inti. Maksud Bapak gitu tadi ya Pak Azhar bilang. Iya, jadi supaya sebenarnya gini supaya tidak terlalu panjang dan bisa akan dengan belanja yang lain itu aja sih Pak. Ya, gitu betul. Mungkin Pak Wawan ya. Kalau mau dipotong boleh, kalau mau utuh panjang juga nggak apa-apa juga, tapi silakan. Gitu. Soalnya ini nomenklatur ya Pak ya, nama klasifikasi. Nah, itu mungkin seperti Pak penjelasan gitu ya. Dari chatting Pak Agustiawan ya diringkas tapi bisa dimengerti. Nah. Ya itu dia maksudnya seperti itu. Intinya. Nanti di versi labnya juga sama seperti ini ya Pak Azwar ya? Benar Pak, benar. Nah, atau mungkin kasusnya hanya di tempat kami ya di Bapeten atau di lembaga lain demikian ya. Artinya kalau mungkin masih bisa dikembangkan jadi ditampilkan nama klasifikasi dan deskripsi itu bisa ditampilkan ketika kita mengedraft. Jadi mungkin bagi drafter yang bukan TU sekarang kan di tempat kami itu drafter surat bisa langsung ke staf. Jadi mungkin para staf yang tidak familiar dengan kode klasifikasi bisa melihat deskripsi dari naskah yang akan digunakan gitu Pak. Mungkin ini masukkan saja kalau masih bisa dikembangkan sehingga deskripsi ini juga terlihat pada saat kita ingin mengedraft surat. Jadi tidak terlalu bolak-balik buka perka lagi maksudnya perban. Iya.
Iya Pak. Nanti sebagai masukan ya Pak. Tapi mungkin untuk sementara ini kayaknya baru seperti ini Pak untuk nama klasifikasi gitu ya. Baru ya menggambarkan sebenarnya pembedaan sub masalah saja kan Pak ya. Misalkan tadi masalah utamanya tentang keuangan gitu kan. Sub masalahnya ada belanja, ada penganggaran, mungkin yang lain sebagainya. Nah, kalau sub-sub masalahnya dari belanja tadi apa kan seperti itu. Tapi kalau misalkan deskripsi mungkin harus dibicarakan lagi ya Pak, karena mungkin akan menambah kolom baru dan makin panjang kayak di form registrasinya itu mungkin akan panjang Pak. Tapi nggak apa-apa, sebagai masukan nanti kami sampaikan Pak, kalau misalkan seperti itu ya sebenarnya ya kalau yang tidak terbiasa dengan mendraft surat klasifikasi pasti akan bingung juga gitu ya, pasti akan bingung juga dengan kode klasifikasi dan lain sebagainya seperti itu. Wajar sih Pak, wajar. Izin Mas Gus, Pak Azwar, saya bertanya lagi boleh ya? Ya, boleh Pak, boleh. Silakan. Ini terkait dengan pengguna ataupun pejabat yang memaku jabatan Pak. Ini contohnya misalkan saat ini kan email dari pejabat, mungkin setahu saya eselon 3 ke bawah atau eselon 2 ya. Kalau eselon 1 ada nih ya, misalkan Sestama juga ada email pribadi dan email pejabat. Nah, saya tanyakan begini Pak, contohnya misalkan level eselon 4 saja ya, ini kan tidak ada email pejabatnya, dia pakainya email pribadi. Nah, ketika dia pindah, ataupun mungkin ada rotasi, ini tentunya histori dari surat-surat itu kan mengikuti di email pribadi ya. Jadi kami meregistrasi di sistem ini Pak, ketika eselon 4 ini menggunakan email pribadi, bukan misalkan kayak Sestama ini bisa pakai email sekretariat utama. Ini bagaimana terkait dengan histori nanti suratnya ketika ada rotasi. Karena memang untuk penggunaan Sri Kandi ini kan emailnya nggak bisa double ya Pak. Gitu untuk itu Pak. Terima kasih. Baik. Tadi kayaknya ada Didim ya, kelewatan mungkin saya. Oh iya. Terkait dengan email Pak, sementara ini email itu digunakan untuk pertama untuk membuat akun ya Pak, untuk membuat akun harus, dan dia harus unik gitu ya, tidak boleh sama dengan yang lain. Yang kedua, email tersebut memang diusahakan kita menggunakan emailnya email kantor atau email resmi kantor gitu ya, karena ya mudah-mudahan itu lebih terjamin dari sisi privasinya mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga untuk surat Pak, untuk surat sebenarnya tidak akan masuk ke email Pak. Tidak akan masuk ke email karena semua surat itu memang akan diprosesnya di Sri Kandi. Apa yang masuk ke email, apa yang masuk ke WhatsApp, dulu kan ada ya nomor WhatsApp gitu kan Pak ya, lalu juga ada email, itu lebih kepada notifikasi Pak sebenarnya. Anda telah menerima surat masuk dari ini, Anda menerima disposisi dari ini, seperti itu Pak. Lebih kepada notifikasinya saja. Sekarang pun WhatsApp sudah dimatikan Pak. WhatsApp sudah dimatikan, email pun saya kurang tahu ya, mungkin terkait dengan yang lain nanti masih email tetap akan dipertahankan. Tapi sebentar lagi, mungkin nggak sampai sebulan lagi, mungkin ya Pak, sudah keluar versi mobile-nya Pak. Jadi Sri Kandi sudah ada aplikasi Android-nya dan sebentar lagi juga ada iOS-nya juga, tinggal di-download seperti itu. Notifikasinya akan masuk lewat aplikasi tersebut. Jadi nggak lewat WA lagi, nggak lewat jadi kalau Bapak sudah install itu ya dapat disposisi ya keluarlah notifikasinya. Mohon dicek ke Sri Kandi-nya atau buka aplikasinya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya emailnya ini tidak akan, berkas tersebut tidak akan masuk ke dalam email Pak, hanya disposisi saja, bukan disposisi, hanya notifikasi bahwa Bapak terima surat atau disposisi saja. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir gitu ya terkait dengan wah suratnya nanti enggak, tetap suratnya itu ketinggalan semua di akun Sri Kandi-nya Pak. Jadi kalau ada mutasi atau rotasi atau promosi yang berubah kan, kalau pejabat struktural kan nama penggunanya bukan pengguna. Iya, nama penggunanya ya, misalkan Pak Kepala Biro sebelumnya siapa gitu kan, ketika dia pindah menjadi Kepala Biro Perencanaan misalkan Pak Kus naik menjadi Kepala Biro, ya tinggal dirubah aja nama Kepala Bironya sekarang Pak Kus gitu. Jadi nggak ada masalah gitu Pak. Kalau pas masih di email ya Pak ya?
Oh, password apa Pak? Password. Pas TTE. Oh iya, pas TTE ada di email, tapi kan itu ketika registrasi kan, Pak? Maksudnya pas registrasi TTE-nya kan dikirimkannya kan? Ya, jadi kalau rotasi nggak masalah ya Pak. Baik. Nggak ada masalah Pak. Seperti itu. Ada lagi Pak Wawan yang ingin disampaikan atau rekan-rekan yang ingin dipertanyakan selaku penanggung jawab PSI Serikandi, Mbak Puspa atau Mbak Gayatri, ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilakan. Mumpung ada Pak Azwar, narasumber kita. Bapak Ibu udah pernah uji coba surat menyurat atau belum nih di teman-teman di Nah itu Pak Wawan, monggo silakan. ada kendalanya di mana gitu? Kalau internal sih sudah Pak, cuma kalau layanan ini kan nggak bisa keluar ya belum tahu. Kalau yang Oh keluar, gitu. kayaknya sama. Jadi kalau yang keluar bisa dikirimkan ke ini aja Pak, ke apa namanya, ke Andri kan itu nanti Bapak kan tinggal cari tuh Andri apa namanya, pihaknya Andri lalu kepala biro umum misalkan seperti itu, atau ke kementerian lain. Intinya kan sudah keluar atau belum itu surat itu kan kelihatan Pak. Nah takut saya tadi gini, kenapa saya sempat nanyakan seperti itu? Iya tadi Pak, yang pertanyaan Bapak yang masih warna merah tadi, nah itu kan sebenarnya akan terjawab ketika Bapak sudah tanda tangan dan mengirim keluar. Pasti udah nggak merah lagi. Makanya saya tanya apakah sudah pernah ngirim atau belum nih. Kalau sudah harusnya tidak ada pertanyaan tentang merah tadi loh Pak. Maksud saya gitu. Kalau memang belum, mungkin bisa kita coba siang ini supaya apa namanya, pernah melakukan uji coba keluar surat atau registrasi naskah masuk seperti itu. Kemarin sudah mau coba Pak, cuma kan pakai Parprasnya itu emailnya, Pas-pasan. iya itu Pak Dedi Eko. Jadi kita mau coba setting pakai email pribadi waktu itu. Cuma karena waktunya udah sore nggak jadi. Cuma Iya, saya yakin kalau yang surat menyurat kita aman Pak, insya Allah pada teman-teman udah bisa. Cuman nanti kalau versi live Pak, kita pingin misalkan kita kan nggak tahu nih, misalkan Andri ya, kalau Andri jelas ya, itu nanti kalau kita menuju kepadanya itu apakah identik dengan nama singkatan atau Andri _ Srikandi atau apa sih alamatnya, atau identik seperti email maksudnya Pak? Enggak Alamat Pak. kantor. Jadi saya coba ini ya, saya coba simulasikan aja ya Pak ya. Bentar. Saya buka Srikandi saya dulu ya. Srikandi. Sebentar Pak. Saya share screen dulu. Saya coba. Udah kelihatan ya Pak? Ya Pak. Nah, ini saya membuka di layanan Pak ya, di srikandi.layanan.go.id. Ini saya bikin kementerian sendiri Pak. Di sini namanya Kementerian Kebersihan gitu ya. Biar nggak ada yang sama dengan kementeriannya. Nah, ketika mengirim kan pasti kita akan melakukan pengaturan nih Pak, ya, pengaturan. Tadi kan Bapak tanya ada penomoran, penandatangan, tujuan. Nah, ini terkait dengan tujuan yang Bapak sampaikan tadi. Ada 3 nih, tujuan internal, Srikandi, dan eksternal gitu kan. Nah, kalau tujuannya ke Andri berarti pihak luar yang memakai Srikandi. Berarti adalah tujuan Srikandi Bapak nyarinya gitu kan. Lalu Bapak buat kan, Bapak masukkan tutupan. Nah, tujuan Srikandi kita klik seperti itu. Nah, jadi kita mencarinya adalah nama instansinya dulu nih Pak. Kalau tujuan yang pakai Srikandi, ya kan? Ada arsip nasional, kebetulan karena latihan jadi banyak arsip nasionalnya gitu ya. Contohnya misalkan di sini Bapeten ya. Bapeten ada nggak ya? Harusnya ada deh. Nuklir ya. Nah, ini kan Pak ya. Jadi kita nyari instansinya dulu. Kalau tujuan Srikandi yang di luar kita cari dulu, misalkan saya Bapeten gitu kan. Unit kerjanya, ada beberapa unit kerja nih, misalkan kepala Bapeten, penggunanya siapa Pak Sugeng. Jadi gitu Pak, instansi dulu, unit kerjanya, baru pengguna. Jadi kalau Bapak mau ke Andri, ke Direktorat Kearsipan Pusat, itu kan di bawah Kedeputian Bidang Pembinaan. Berarti Bapak nyari dulu misalkan di sini Arsip Nasional, yang ini kalau nggak salah saya.
Lalu mau deputi boleh, kalau mau direktoratnya langsung, ini kan kebetulan latihan kayaknya dibuka semua deh. Direktorat, kearsipan, pusat, penggunanya siapa di sini, misalkan kalau nggak salah dulu masih Pak Azmi. Nah, Pak Azmi, Pak Direktur. Jadi caranya seperti itu, Pak. Cari dulu instansinya, baru posisinya di mana gitu ya, apakah di kedeputian mana, baru penggunanya siapa. Nah ini kan tadi kan kalau waktu kita buka kan agak banyak tuh Pak di Andri. Ini karena latihan Pak. Kalau yang versi live-nya udah nggak bisa semua orang dicari, cuman pimpinan-pimpinan aja yang muncul. Seperti itu Pak. Jadi tidak cari kayak by email lagi, udah nggak lagi Pak. Jadi kita masukinnya di sini. Nah kalau mau registrasi, kita siapkan, pastikan dulu sudah ada mendaftarkan tujuannya atau belum. Kalau enggak nanti nggak keluar Pak. Bapak cari berapa kali, misalkan di sini kan kita registrasi naskah keluar nih. Registrasi naskah keluar. Di tujuan sini nggak bakal keluar Pak. Sini kalau Bapak cari sampai besok juga belum bakal keluar kalau belum diinputkan seperti itu Pak. Kan gitu Pak Wawan. Terima kasih Pak Azwar. Iya. Tadi terkait ini Pak, untuk setting verifikasi, setting tujuan, ini diserahkan ke admin unit Karsetpan setiap unit kerja yang ada bagiannya ya. Artinya kalau di tempat kami Pak yang teknis sudah langsung ke eselon 2. Jadi mungkin bisa disetting ditambah lagi admin satu lagi di unit kerja ya. Kebetulan kalau yang di BO itu masih sampai eselon 4. Jadi sampai dengan eselon 4 itu perlu disetting sendiri ya Pak ya. Jadi tidak harus terpusat di BU ataupun di kabaknya, karena di situ masih ada rumah di bawahnya Pak. Betul ya Pak? Kalau boleh saya buka akunnya Bapeten Pak, supaya ya, Pak. Kita juga ya. Admin Bapeten. Admin Bapeten ya. Bapeten admin atau admin Bapeten, lupa saya Pak. Admin Bapeten Pak. Iya. Passwordnya masih sama apa gimana? Sama, masih Pak. Oke. Oke. Saya lihat di strukturnya dulu deh. Ini admin, oke. Kepala Bapeten, di dalamnya ada pencatat surat kepala, oke. Kedeputian, deputi ada pencatatnya, ya, direktorat. Kelompok fungsi, oke. Pengawas, oke. Ini staf apa Pak nanti Pak, isinya? Siapa gitu maksud saya? Itu masih ada yang ini Pak, staf umum Pak. Oh gitu. Nah, jadi dia belum masuk fungsional. Biasanya fungsional umum udah ada namanya juga Pak, belum ya? Apa staff doang gitu. Jadi kan kalau misalkan kami, kalau dia belum misalkan belum analis kepegawaian, namanya penyiap bahan apa gitu. Tapi nggak apa-apa sih, terserah aja, kalau mau dibikin staff juga nggak ada masalah. Di kami masih itu Pak, masih kalau yang non JFT masih staff biasa gitu sih Pak. Oh gitu. Oke, Iya. oke. Pencatat surat sudah ada, direkturnya sudah ada, ya. Nah, ini di direktorat berarti kan tidak ada ini ya Pak, tidak ada eselon 3 ya? Ya, betul. Nah, berarti nanti pengaturan surat, penomoran otomatis, itu semua ada di pencatat surat DPFRZR ini Pak. Jadi semua ada di sini. Dan otomatis semua akan ikut nih, enak kalau yang di sini gitu ya. Udah otomatis terinput. Cuman kalau yang di sekretaris utama kayaknya nih, yang enggak seperti itu ya. Ini kan kepala, ini koordinator kelompok, analis bagian rumah tangga, kepala bagian rumah tangga. Oh gitu. Ini kalau koordinator sub kelompok administrasi kepegawaian nggak di bawah sini Pak ya? Nggak di bawah kepala bagian? Atau ya, Pak. Di Biro Organisasi dan Umum itu ada 2 fungsional, 2 koordinator, dan 2 kabag Pak. Oh. Iya. Tapi tahun depan ini Pak Azwar, dinamikanya itu sesuai dengan Permenpan Andri itu kan sudah tidak boleh ada lagi koordinator dan subkor. Ini ya, ini nanti ke depan juga jadi suatu masalah juga di kita, Om Wawan, Darina. Tahun depan itu sudah dipastikan itu sudah tidak ada lagi kalimat koordinator dan subkor. Nah ini mohon
petunjuk dengan Pak Sanusi ini enaknya gimana ya gitu ya. Saya nanti nggak kerjanya 2 kali atau 3 kali gitu. Begitu ya Pak Wan ya? Gitu. Sebenarnya sih sepertinya mau nggak mau ya Pak, mau nggak mau. Kalau misalkan sekarang kita mulai dengan Sri Kandi, ya posisi sekarang masih koordinator, ya masih koordinator dulu Pak. Nanti ketika peraturan baru gitu ya, nanti kita buatkan yang baru gitu ya, kita buatkan yang baru karena kan Berarti kita kalau buat baru berarti yang ininya kita delete atau gimana? jangan yang Pak, dinonaktifkan aja Pak. Jadi misalkan seperti ini, aja. misalkan contoh ini ya ada nonaktifkan ya. Oh gitu, oke. Seperti itu, karena nanti arsipnya kan masih ada Pak di sini, kalau dihapus hilang. Gitu ya Om Wawan ya, dinonaktifkan aja tahun depan kalau memang sudah berlaku peraturannya. Terima kasih Pak Azwar. Iya Pak. Nah ini kalau yang di sini berarti kan kalau ada pencatat surat Biro Organisasi dan Umum, ketika dia mengatur, nah ini semua ikut nih, koordinator, analis. Yang nggak ikut adalah Pak Kabak, malah nggak ikut gitu ya. Pak Subak juga nggak ikut. Nah ini mau nggak mau kalau misalkan mau ngatur, sebenarnya kalau di sini kan nggak perlu ada, misalkan nggak ada nomor Kabak gitu ya Pak. Misalkan nggak ada nomor naskah Kabak khusus gitu ya, udah Pak Kabaknya aja ngatur sendiri apa namanya, penandatangannya siapa, verifikatornya siapa gitu kan. Yang nggak bisa diatur kan penomoran otomatisnya karena bukan TU gitu aja sih. Kayaknya nomor naik ke atas kan kayaknya ya, ke biro kan, biasanya seperti itu. Itu termasuk pengaturan disposisi ya Pak ya? Disposisi maksudnya gimana Pak? Kalau saya pikir ini kan misalkan di Kabak Protu Pak, disposisi saya pikir dia mengikutin apa yang ada di bawahnya Pak. Ya. Cuman kami kemarin, saya nih di Kasubag TU Kepala ini bisa mendisposisi ke seluruh Bapeten. Apa ada pengaturan khusus ya? Saya pikir otomatis dengan adanya kamar-kamar ini kita tidak bisa bergerak di luar kamar ini, saya pikir Pak. Jadi gini Pak, pertama ketika ada rumah-rumah seperti ini gitu ya, ini otomatis ketika nanti kita mau disposisi Kabak Protu ya singkatannya, Kabak Protu mau disposisi, ketika diklik nanti muncullah jabatan-jabatan ini sebenarnya nih, Kasubag dan arsiparis utamanya. Udah pernah coba kan Pak ya? Jadi otomatis keluar. Kenapa? Karena dia adalah satu rumah di bawah Kabak Protu. Jadi Kasubagnya muncul untuk di checklist kalau mau kirim disposisi gitu ya. Nah, ada pilihan bisa mengirim atau mendisposisi ke seluruh, bahkan naik Pak, naik ke atas gitu ya, bisa ke atas gitu ya, bisa ke eselon 2-nya, bisa ke eselon 1-nya. Ya sebenarnya ini udah jadi apa ya, sudah jadi temuan kami juga gitu kan, temuan kami juga. Pertama sebenarnya fungsi disposisi di sini agak berbeda Pak, agak berbeda dengan apa namanya, yang disposisi yang ada real di lapangan. Jadi sebenarnya di sini kalau nggak salah saya tulisannya itu disposisi garing koordinasi garing saran, kalau nggak salah saya lupa deh Pak gitu ya. Jadi sebenarnya ini untuk juga surat-surat yang nyasar Pak, bisa juga seperti itu. Kalau misalkan ada suratnya sebenarnya bukan tupoksi saya gitu ya, akhirnya dikembalikan mencari ke unit sebelah seperti itu. Jadi bentuknya bukan kita bikin surat tapi kayak penyampaian saja seperti itu. Nah itu yang masih kurangnya di situ. Kami udah minta ke teman-teman Kominfo, tolong bahasanya jangan disposisi, jadi lucu gitu kan. Kabak mendisposisi Kabak seperti itu. Nah itu mungkin nanti pengembangan ke depannya Pak seperti itu, nanti mudah-mudahan lebih jelas instruksinya apa. Jangan hanya semua dipukul rata namanya disposisi seperti itu. Tapi memang karena untuk bisa mengirimkan ke sebelahnya gitu ya, misalkan salah dan lain sebagainya untuk koordinasi, akhirnya dibuka fungsi tersebut Pak. Tapi udah jadi catatan kami, udah kami laporkan sih Pak, mudah-mudahan nanti ada perbaikan dari teman-teman Kominfo seperti itu. Nah Bapak kalau misalkan sebagai Kabak nih, sekarang kalau mau disposisi, muncul orangnya banyak nggak Pak? Saat ini belum muncul Pak, cuma kita bisa searching aja, jadi ya bisa semua sebapeten Pak, belum bisa. Iya betul, maksud saya kan suka ada muncul kotak checklist gitu Pak. Betul. Nah, gitu ya, ini muncul semua nggak sih Parisnya termasuk muncul ya? Muncul. Iya kan? Nah, tapi ya itu semua, jadi harus kita checklist sendiri. Ya, kalau misalkan mau tidak muncul,
yang di bawah ini nih, staf Bapak yang arsiparis pertama, pelaksana terampil staf, ini kalau nggak mau muncul, itu dibuatkan induk jabatannya, Pak. Contoh ya, misalkan ini siapa nih? Arsiparis ahli utama di tata usaha deputi. Ahli pertama. Di Subak TU. Ini tadi Pak ya? Ya, ini uniknya di tempat kita Pak, setiap subak ada ini Pak, karena memang kedudukannya sama, hanya beda Oh deputi iya. aja. Iya. Nah, supaya ketika kabak mau disposisi itu arsiparis ahli pertama itu nggak muncul di checklist-checklistan, karena kan hanya mungkin disposisinya ke subaknya aja gitu kan ya. Nah, ini dibuatkan Pak, induk jabatannya bahwa si arsiparis utama itu menginduk ke kasubaknya, siapa di sini ya? Nah, ini arsiparis utama, unit kerjanya, subak tata usaha, induk jabatannya adalah kepala subbagiannya ada nggak Pak? Kok nggak muncul dia? Jadi di setiap subak ini masing-masing ada arsip ahli pertamanya, muda ada gitu Pak. Jadi Bagian tata usaha. Subbagian tata, ini yang tadi sebenarnya sebentar, takutnya saya salah. Ini subak tata usaha ini aja deh. Tata usaha pengadaan nuklir. Nuklir. Saya hapus dulu, habis itu akan gini. Nah, jadi dia menginduk ke kepala subbagian tata usahanya, Pak. Lalu Bapak perbarui seperti itu. Harusnya nanti ketika kabak tadi mau disposisi, si arsiparis itu nggak muncul sebagai pilihan-pilihan, Pak. Kalau kan banyak. Ke bawah gitu ya, panjang. Nah, jadi yang staf dari subaknya dibikinkan induk kepada kasubaknya, Pak. Kayak gitu, Pak. Supaya dia tidak menuhin lembar disposisi, kira-kira gitulah. Coba saya mau buka salah satu kabak tadi ya. Kabak apa Pak yang tadi Pak? Kabak Protu ya? Ya. Panjangannya apa Pak? Protokol dan tata usaha ya. Kabak. Ini Pak ya? Atasnya Pak. Ya atasnya. Oh Pak. Ya. Oke, misalkan ini Pak. Ini kan kopi kan. Oke, lalu kita keluar dulu. Sama ya Pak, masih ya kayaknya. Sama. Nah, misalkan ini, belum ada surat masuk ya. Belum. Wah, nggak bisa disposisi dong. Tadi saya mau disposisi maksudnya. Ya, jadi dibuat kayak grup sendiri ya Pak ya. Jadi ketika nanti disposisi Pak, ada contohnya nggak ya? Sebentar. Kalau sestamanya apa Pak? Sistem Bapaten? Bagaimana Bapak? Sekretari. Saya lihat di Sestama. Oh, enggak. Bapeten _ Sestama. Oh, _ Sestama. Iya. Gimana? Kalau ada suratnya saya dispo dulu ke S 1 2 3 4 5 6. Nah, ini naskah yang belum dibaca nih. Dari ini misalkan, nah ini kan mau tindak lanjut misalkan, nah, bahkan disposisi koordinasi saran Pak. Jadi tidak hanya disposisi sebenarnya harusnya. Jadi makanya dia bisa melintas gitu kan. Ini kan panjang banget nih Pak. Iya betul Pak semuanya. Nah maksudnya nanti yang jabatan-jabatan ini dokter muda, analis kepegawaian muda, itu dibuat aja menginduk ke yang bersangkutan Pak. Jadi nanti hilang nih semuanya. Jadi yang muncul hanya kabak-kabak saja. Kan kabak-kabak kan muncul juga nih harusnya. Nah nanti diindukkan saya contohnya misalkan siapa ya? Staf Biro Organisasi dan Umum ya. Staf Biro Organisasi dan Umum nanti kita coba. Staf Biro Organisasi dan Umum tadi masih ada. Saya masuk dulu ke admin. Admin titik Bapeten.
Oke, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya masuk ke jabatan staf Biro Organisasi dan Umum ini ya Pak ya. Nah ini kan kosong nih Pak. Jadi caranya nggak bisa langsung Pak. Hapus dulu gitu kan. Cari lagi Biro Organisasi dan Umum, baru cari di sini. Baru keluar Pak. Tadi kalau nggak keluar. Gitu ya. Lalu kita masukkan dia menginduk ke Kepala Biro Umumnya. Oke. Lalu kita perbaharui. Sekarang kita masuk lagi ke Pak Ses. Apa tadi? Bapeten ya? Bapeten _ Sestama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang saya mau buka yang tadi, surat tadi, saya mau disposisi nih. Udah hilang kan Pak staf? Yang jabatannya staf udah hilang, udah nggak muncul lagi. Nah Bapak tinggal satu-satu nih, yang pustakawan Bapak indukin jabatannya. Kalau nggak dia masih muncul kayak gini panjang. Tapi yang staf udah hilang nih. Adanya staf biro perencanaan, tapi staf biro umum udah hilang. Jadi kalau mau menghilangkan list ini, Bapak indukkan jabatan tersebut ke kepala bironya gitu Pak. Udah ini Pak, udah ketangkep nih atau gimana? Atau masih? Itu kan apa namanya, inputnya kalau pada saat awal memang nggak bisa kan dikosongin waktu itu ya, ternyata gunanya di sini ya Pak ya. Betul Pak, betul. Terus nanti kalau mau disposisi ke yang bersangkutan, berarti kan kita melewati eselon 2-nya kan ya Pak ya? Iya, harusnya kan tadi kan disampaikan bahwa kalau Sri Kandi kan boleh saja Pak ya, nanti kan di paling bawah nih ada tujuan lain bisa diketik juga kan, siapapun itu kan. Iya. Baiknya secara hierarki supaya tahu tugas tanggung jawabnya, si pimpinan juga harus dilewat pimpinan dulu, jadi eselon 1 ke eselon 2, eselon 2 ke eselon 3 kan kayak gitu ya Pak. Ini kalau nanti di semuanya ini menginduk pada jabatan, terus yang ada di tampilan tujuan disposisi apa nanti Pak? Kabak Pak, bagi kepala bagian. Oh. Kepala bagian saja. Kepala biro ini kan di ses ya? Ses ya? Kepala biro aja Pak. Coba kepala bironya siapa di sini Pak? Namanya harusnya Dedi Eko. Ini staf biro. Nah ini kan campur karena semuanya. Iya. Oh. Okay. Yang muncul di sini kepala bironya adanya Pak. Siap. Ini di akun admin ya Pak ya? Di akun admin Pak. Tadi kita masuk ke sini admin. Berarti Pak izin nanti berarti nanti harus dirubah per ini ya Pak, menginduk gitu ya Pak. Iya Bu. Ini kan baru Pak Ses nih yang muncul bironya sesuai dengan yang Pak Ses itu. Kemudian nanti di biro juga dibuat menginduk lagi ya Pak, setiap bagian gitu ya dan seterusnya. Iya, kalau memang seperti itu kan misalkan kalau di bagian ya betul. Jadi pokoknya intinya kalau misalkan tidak mau banyak panjang listnya gitu kan. Iya. Kan ke pejabatnya seperti itu. Di sini nih Pak di jabatan, misalkan kayak gini kan ini belum ada induknya nih, bukan Pak? Nanti Bapak hilangin dulu, ambil lagi biro umumnya, baru tadi dia menginduk ke kepala biro organisasinya, perbarui. Nah seperti itu aja Pak, nanti diperbaruinya. Cuman perlu Bapak list nih, ya juga karena cukup banyak ya. Takutnya ada yang kelewat, itu aja sih. Jadi izin Pak diperbaharui per jabatan ya Pak ya? Per jabatan, masuk ke... Pak Wawan, ini banyak ininya. Yang di kepala, ini kan baru pas sestama, nanti di kepala biro umum juga sebentar nanti. Lagi error nih komputer saya malah. Oh iya. Ya mungkin seperti itu ya Pak, kalau jika ini tapi izin Pak, ya. Kalau nanti posisinya begitu, apakah nanti tadi itu disposisi saran atau ini tetap berlaku juga ya? Artinya kalau kita mau taruhlah dari kita mau ke atas bisa nggak? Karena kan tadi udah menginduk ya, sama. Oh di tujuan lainnya tetap Pak ya? Tetap di tujuan lain Pak. Oke ya siap. Aduh maaf nih komputer saya lagi error. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu jadi mungkin apa namanya PR-nya itu kali Pak, nambahin itu. Agak lumayan lama ya berarti. Siap. Ya,
Tapi ini juga maksudnya untuk setting ini juga bisa bertahap ya Pak. Maksudnya nggak usah harus bener dulu baru kita versi live, nggak harus gitu juga sebenarnya, karena di apa namanya tadi tujuan kita mau versi live ini mungkin awalnya penerimaan surat masuk dulu Pak. Kalau menurut saya gitu ya, supaya nggak kelamaan gitu, nggak kelamaan kita di versi latihan, nggak maju-maju ke versi live gitu sih Pak. Ya, Pak. Ya. Mohon izin Pak Kus mau bertanya ke Pak Azwar lagi. Terkait dengan jika terjadi perubahan Pak dalam settingan setelah live kita ternyata ada perubahan settingan ya, contoh seperti yang tadi kode klasifikasi KU 0103 yang belanja aja yang munculnya. Nah, kita rubah tuh ceritanya settingannya. Itu tidak akan pengaruh ke proses persuratan kalau sudah live ya Pak ya? Jadi kan gini Bu, jadi sekarang gini posisinya ketika kita mau ke versi live gitu kan nanti ada namanya proses migrasi dan konsolidasi data gitu ya. Nah proses ini akan membawa gitu ya, akan membawa beberapa hal. Yang pertama adalah konfigurasi struktur organisasinya, itu kan itu pasti ke bawah. Lalu konfigurasi kearsipannya berarti termasuk settingan dari klasifikasi, JRA-nya, SKKAD-nya yang udah diatur di sana ikut gitu ya Bu ya. Nah, yang nggak keikut itu adalah pertama setting TU, Bapak Ibu sekalian. Usaha itu nggak ikut. Jadi tetap aja harus di setting ulang di versi live. Memang seperti itu jadinya. Akan mengulang lagi setting tata usahanya, makanya nggak usah lengkap-lengkap dulu, misalkan mau setting tata usahanya semua dimasukin format ini begini dan lain sebagainya, nggak usah dulu, cukup 1-2 dulu aja, nanti yang di versi live-nya baru dilengkapi, kalau nggak sayang udah ngerjain capek-capek ulang lagi gitu. Memang seperti itu langkahnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya misalkan Ibu sekarang mau udahlah kita putuskan sampai klasifikasi tadi diedit itu selesai gitu kan, kita pindah versi live, ya udah nanti kan berarti kan udah di versi live-nya klasifikasinya udah benar gitu ya, nggak usah dirubah lagi. Nah kalau tadi terkait dengan rubah-rubah ini ya nanti karena ini nggak ini ya, maksudnya nggak krusial dalam hal karena tampilannya aja jadi banyak, disposisinya jadi panjang gitu ya, tapi tidak menyalahi aturan. Kalau klasifikasi kan tadi salah klasifikasi beda arti dan sebagainya gitu. Tapi kan kalau ini kan cuman masalah tampilannya aja kan Bu, panjang ke bawah gitu nama orang semua gitu kan. Jadi kalau menurut saya mungkin yang perlu difikskan adalah yang tadi klasifikasi, habis itu udah cukup itu aja, kita udah bisa pindah ke versi live seperti itu. Oh iya, baik Pak. Pak Wawan ternyata itu dulu yang penting. Ya, yang klasifikasi aja. Sama mungkin satu ini Pak Azwar sama setting tadi untuk yang surat masuk yang tadi mau tapi nanti kita masih berkoordinasi Pak, cuma cara mematikan eselon 2, maksudnya dari Sri Kandi ke Sri Kandi. Oh gini aja Pak, jadi kan pengguna nih, Bapak kan ke pengguna. Yap. Siapa eselon 2-nya di sini, contohnya siapa namanya Pak? Ya Pak Abus misalkan, Ahmad Busama. Ahmad ya. Ahmad. ACH, maaf. ACH. Ahmad Busama ya Pak? Iya Pak. Nah ini kalau ini udah benar Pak, Ahmad Busama nggak ada checklistnya, berarti dia pasti Bapak nggak checklist. Nah ini Pak, jadi ini jangan di checklist kalau dia memang mau tidak boleh menerima surat langsung. Oh, jadi di akun masing-masing ya? Di akun masing-masing Bapak. Kalau kayak gini nanti dia bisa terima nih, bisa dicari oleh orang Andri, bisa dicari. Tapi kalau dimatikan, otomatis dia nggak akan nggak bisa dicari gitu ya. Seperti itu Pak. Nah nanti kan ini kan pasti kalau dimigrasi kan ini ngikut nih nick-nya ya nanti ketika itu yang bersangkutan edit manual saja, maksudnya gini, ketika gini kan ada pengaturan akun, nah, nanti dirubah di sini aja oleh yang bersangkutan nick-nya dia berapa gitu, nggak usah admin lagi. Itu ya Pak. Jadi cukup di pengguna, Bapak cari siapa nama pejabat eselon 2-nya ada berapa berarti Pak? Ya berarti sejumlah 14.
14. Siapa lagi coba? Satu balai diklat. Satu balai diklat. Eselon 2, 1 eselon 3, Pak Wawan setara eselon 3. Oh iya. 13. Coba ada satu lagi nggak contoh eselon 2-nya, saya coba cek Bapak Ibu. BHKK coba Pak Wawan, Pak Indra. Gunawan. Indra Indra gitu ya. Gunawan. Nah, ini udah benar juga nih Pak, nggak ada. Jadi kalau di checklist ya, ada tandanya kok nih. Sekarang saya checklist ya. Saya perbarui. Ya, saya coba cari Pak Indra tadi. Nah, kayak gini berarti dia ada boleh menerima surat nih. Iya, iya. Surat. Nah, sekarang kita edit lagi, kita unchecklist, kita perbarui. Nah, terus satu yang eselon satunya coba jangan-jangan belum di checklist. Zainal Arifin. Arifinnya dia, Arifin. Nah, ini malah belum nih Pak. Iya. Nah, ini harus Bapak checklist gini ya. Nah, mungkin itu yang lain nanti deputinya di checklistin juga Pak, Pasien. Siap, siap. Itu. Yang pencatat surat utamanya siapa di sini namanya? Ibu Dewi Aryani. Dewi Aryani. Oh, ini udah ya, udah di checklist ya. Sudah, Pak. Ya. Kalau dia sebagai hak aksesnya TU, kalau dia di checklist dia pencatat surat utama. Dan cuman boleh satu aja ya Pak, jangan ada yang lain. Nanti Betul. ini akun ini bisa membaca seluruh surat yang masuk ke Bapeten masalahnya. Jadi kalau TU-TU yang lain jangan di checklist. Seperti itu. Oke. Jabatan tadi ya. Jadi kalau saya catat ini di sini mungkin yang perlu diperbaiki adalah klasifikasi ya Pak, klasifikasi khususnya tadi yang lebih pada intinya saja. Lalu induk jabatan tolong dimasukkan untuk mengurangi gitu ya, mengurangi pilihan-pilihan pada lembar disposisi. Lalu tadi karena kita mau ambil kebijakannya bahwa yang menerima itu adalah eselon 1 paling rendahnya, jadi eselon 2 itu tolong di unchecklist ya, dan eselon 1-nya jangan lupa di checklist seperti itu. Mungkin itu Pak. Ada lagi Pak? Terkait ini Pak, tapi ini mungkin tidak terlalu urgent ya Pak, tapi memang ini nanti kan kaitannya ke pemberkasan, yaitu Ya. terkait JRA sama SKKAD. Itu memang kami belum input, tapi sudah kami buatin di Excel, jadi tinggal nanti kalau semua udah rapi, ini akan kita input satu persatu untuk yang JRA sama SKKAD-nya. Oke. Nggak masalah Pak, karena kan JRA dan SKKAD-nya sebenarnya lebih kepada ketika pemberkasan nanti kan, sedangkan sedang ada pengembangan gitu ya, sedang ada pengembangan. Kami pun saat ini sedang tidak mengajarkan lagi pemberkasan Pak, karena memang lagi pengembangan, takutnya bentrok gitu ya, ada perubahan pemberkasan, nanti mendingan ditahan dulu pemberkasan. Jadi salah. Di sini juga ada pengelola surat perusahaan Mbak Dewi, atau juga ada Mbak Puspa dan Mbak Gayatri yang incas menginput di ini. Kalau mungkin ada pertanyaan silahkan, monggo. Mumpung ada Pak Azwar atau Bu Sekretaris Buddha, Mbak Endang, mungkin ada yang perlu ditanyakan juga. Silakan Bu, Bapak Ibu. Saya boleh izin bertanya Pak? Silakan Ibu Dewi. Iya, maaf Pak, ini kan saya di bagian persuratan pusat ya Pak. Tadi kan ada ada 3 ya Pak yang tujuan yang Serikandi, luar Serikandi gitu ya Pak? Iya, betul. Internal gitu ya. Nah ini yang saya tanya yang Serikandi ke Serikandi itu Pak, berarti nanti suratnya langsung ke ke tujuannya langsung. Saya cuman ada record registrasinya aja gitu ya Pak. Saya nggak perlu memproses lagi gitu. Nggak perlu. Jadi coba saya buka akunnya Ibu ya. Tadi namanya persuratan utama ya. Dewi. Nah, ini ya. Berarti Bapeten TU persuratan. Coba saya buka deh.
Jadi kalau kita keluar, kita masuk. Nah, ini ada 4 naskah keluar, 4 naskah masuk gitu ya. Jadi nanti ada di naskah dinas, maaf. Naskah dinas, otomatis semua udah masuk tuh, Bu. Oh. Padahal ini tujuannya beda-beda nih pada siapa. Gitu ya, nanti Ibu bisa, tadi kan apakah cuma notifikasinya saja atau hanya pencatatannya saja? Enggak, Ibu bisa melihat juga suratnya. Oh iya, baik Pak. Ya, jadi bisa melihat juga. Jadi kalau ada tracking, Ibu masih bisa nyari. Dicari by apa? By nomor, by hal, asal naskah juga bisa gitu ya. Nah makanya nanti pesan saya dulu mungkin waktu BIMTEK juga ketika registrasi naskah masuk atau misalkan itu coba agak lengkap lah halnya gitu ya supaya lebih menggambarkan isi suratnya, Ibu bisa banyak cari misalkan gitu ya. Kalau yang non Srikandi ya, maksudnya dari fisik kan Ibu pasti kasih gini nih, registrasi naskah masuk gitu kan. Nah, ya kalau bisa agak lebih menggambarkan isi suratnya, nggak apa-apa nggak sama gitu ya, maksudnya permohonan narasumber, tapi ternyata surat itu permohonan narasumber terkait dengan Srikandi gitu kan, nggak apa-apa Ibu tambahin aja, kan itu kan sebagai pelengkap ketika Ibu nyari kata kuncinya apa ya, oh Srikandi, nah nanti dia lebih mengerucut seperti itu. Oh, baik Pak. Ya. Jadi dia udah otomatis record dan bisa dibaca juga. Nah karena sebagai TU gitu ya pasti bisa memberkaskan. Kalau pribadi nanti nggak ada pilihan untuk memberkaskan. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Ibu Dewi. Baik, rekan-rekan semua ada yang ingin dipertanyakan lagi nggak? Pak Wawan, Serina. Izin Pak. Oh, Sedikit rekan satu Serina. pertanyaan aja. Ya, Pak narasumber. Jadi mohon disampaikan kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak ya, mendapat masukan dari instansi lain yang sudah menggunakan Srikandi meskipun baru uji coba gitu. Itu kira-kira kendala umum apa saja yang sering terjadi sehingga kami nanti dapat mudah-mudahan dapat mengantisipasi jika terjadi kendala umum tersebut gitu Pak yang sering terjadi. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik, terkait dengan kendala-kendala Srikandi yang biasanya muncul di awal ya, Bu, biasanya muncul di awal. Jadi kalau kendalanya sebenarnya lebih kepada terbiasa atau enggaknya gitu ya, menggunakan Srikandi karena ini pasti masih baru gitu ya. Itu yang akan menjadi kendala sedikit. Wah, belum terlalu terbiasa nih gitu ya. Terus kalau misalkan ada sedikit error gitu ya, misalkan ada sedikit error itu langsung panik gitu ya. Sebenarnya nggak usah juga panik gitu ya. Ada beberapa hal sih biasanya yang jadi masalah. Yang pertama, tanda tangan elektronik. Kalau sudah pakai tanda tangan elektronik ya. Nah tadi permasalahannya biasanya satu, tanda tangan elektroniknya itu udah kadaluarsa gitu biasanya. Yang kedua, salah memasukkan passwordnya. Karena password itu tidak bisa kita lihat gitu ya, pakai gambar mata misalkan kelihatan sedikit itu gak bisa gitu ya. Akhirnya itu sangat, iya kadang-kadang masukin passwordnya salah satu huruf, harusnya huruf besar, ada yang masuk huruf kecil, nah kayak gitu-gitulah. Permasalahan itu. Nah, pertama tadi lupa password, salah password gitu ya. Lalu juga kadang-kadang ketika nanti awal-awal kan tadi nick-nya masih nick latihan tuh ya. Nah itu juga harus dipastikan benar atau enggak nick-nya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah kalau belum terdaftar atau sudah kadaluarsa, apa yang harus dilakukan ya mungkin harus di-renewal lagi ya, di update ke teman-teman BSRE lagi. Nah satu lagi ya paling akhir gitu ya, paling akhir itu lagi kendalanya di server dari BSRE-nya sendiri. Nah tapi itu jarang sekali terjadi sebenarnya seperti itu. Itu yang pertama dari registrasi naskah keluar. Lalu dari sistem Srikandinya sendiri ya mungkin kalau sedang ada pengembangan gitu ya, kalau misalkan ada bug atau error sedikit ya mungkin akan ada seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, pasti gitu ya. Pasti akan ada error seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak akan lama gitu ya, tidak akan lama karena ya kami selalu update juga, ada grup tanya jawabnya juga kan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan juga di sana atau langsung ke kami gitu ya.
Itu sih biasanya ada kendalanya di situ aja sih Bu. Kalau yang lainnya kayaknya nggak ada sih gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita sering coba gitu ya, kita sering coba. Makanya tadi saya sekali lagi nanya gitu kan, udah sering dicoba belum nih? Nah kalau udah sering dicoba karena pasti gitu ya, tumpuan UTA pertamanya pasti teman-teman UK nih, teman-teman UK 1 atau teman-teman persuratan gitu ya. Kalau ada kendala pasti kan nanya ke sana dulu. Nah, kita harus sudah terbiasa dulu, makanya kita siapkan akun BIMTEK ini untuk sebanyak-banyaknya Bapak Ibu sekalian nyoba gitu ya. Sebanyak-banyaknya Bapak Ibu sekalian nyoba. Ini eh kalau terrecord nih ya, kalau terrecord dari yang surat masuknya ini aja terakhir itu 4 Agustus 2022. Sekarang udah mau November gitu ya. Nah, ini kan kayaknya intensitas nyobanya kurang nih Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dicoba lagi gitu. Lebih sering coba, lebih mahir lagi nanti terkait dengan serikaninya. Seperti itu sih Bapak Ibu. Karena kalau yang dari secara sistemnya ya kita mau nggak mau teman-teman Kominfo dan teman-teman BSSN, kalau Andri sih dari sisi pemakaiannya saja. Mungkin itu Bu Rina. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Ya, dapat gambaran kita sebelum Iya. live. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Wawan dan rekan-rekan semua terkait dengan Serikandi kita? Sebelum kita tutup BIMTEK di pagi sampai dengan siang hari ini. Silakan. Kalau dari saya cukup Pak Gus, jadi memang ada 3 yang perlu ditindaklanjutin, yang tadi sempat membuat induk jabatan sehingga nanti disposisi itu tidak terlalu banyak dilihat. Terus yang kedua kita merapikan untuk yang kode klasifikasi, jadi nanti di ujung nama kode klasifikasi ditambahin sedikit untuk deskripsi sehingga nanti bagi staf atau teman-teman yang mau mengedraft tidak terlalu kerepotan. Terus yang ketiga mungkin kita akan mengecek kembali terkait dengan siapa yang berhak menerima surat tadi. Kita checklist dan unchecklist. Mungkin itu kesimpulan kita sementara dari saya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wawan atas ringkasan daripada penjelasan dari Pak Azwar di pagi hari ini di BIMTEK kita. Untuk itu mungkin saya buka lagi kesempatan yang terakhir kepada rekan-rekan, baik Pak Isi, penginput data yang ada di Serikandi, kalau ada yang ingin ditanyakan, dan rekan-rekan sekretaris pimpinan, baik eselon 1 maupun eselon 2, kalau ada yang ingin ditanyakan. Dari Pak Agus, Aksi Paris Muda, Bapak Ten, jika ingin ditanyakan, monggo dipersilakan. Karena kesempatan kita mungkin tinggal 1 kali ini ya untuk BIMTEK. Selanjutnya kita harus mengejar tayang, misalnya kejar tayang dalam pemrosesan Serikandi kita mengolah data-datanya, hasil daripada BIMTEK kita hari ini. Oh ya Pak Gus, tadi informasi dari Pak Azwar bahwa memang untuk yang pemberkasan masih juga dalam tahap pengembangan. Jadi sementara kita sudah membuat tabel Excel terkait SKKAD dan JRA, namun yang penting sudah kita siapkan, cuma mungkin saran dari Pak Azwar, kita pending dulu, jangan kita upload. Maksudnya belum kita masukkan, nanti kalau misalkan ada perbaikan baru kita upload. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Wawan atas catatan-catatan pentingnya. Nanti kita tindak lanjuti di rapat manajemen berikutnya ya. Kita lebih detailkan lagi langkah-langkah kita supaya bisa mempercepat pemrosesan daripada Serikandi di versi tutorial ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan semua, baik manajemen maupun dari arsiparis dan rekan-rekan penginput data Serikandi, saya rasa saya cukupkan ya Pak Azwar, karena sudah terdengar azan zuhur. Ya Pak Azwar, waktunya untuk kita isoma di siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas paparan dan arahan serta informasi yang Pak Azwar sampaikan kepada kami. Telah kami catat
catatan-catatan tersebut dan akan kami tindak lanjuti segera, tentunya melalui rapat manajemen. Nanti saya akan konsolidasikan dengan para manajemen dan para penginput data di aplikasi Srikandi. Harapan kami memang benar Pak Azwar, supaya nanti sebelum tahun 2023 di akhir-akhir ini atau kita bisa langsung mengajukan permohonan untuk live. Permohonan seperti itu Pak Azwar. Jadi harapan kami supaya kami ini cepat Bapeten itu masuk dalam link Srikandi versi live dan bisa dapat dikenal oleh komunitas Srikandi di Kementerian KL. Seperti itu Pak Azwar. Iya, mungkin sedikit dari saya Pak. Mungkin monggo silakan Pak. Tadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan perpindahan ke versi live tadi, sebenarnya kami sangat-sangat terbuka gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kami tidak memberikan syarat-syarat yang sangat menyulitkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tadi ya kita bisa ambil beberapa step atau langkah dulu yang mana yang akan kita uji cobakan, misalkan seperti itu. Apakah teman-teman Bapeten baru menggunakan fungsi menerima surat masuk gitu kan ya, misalkan Andri mau berkirim surat ke Bapeten itu sudah bisa, atau Bapeten menerima surat dari Andri pun sudah bisa, seperti itu dulu juga nggak ada masalah gitu kan. Yang penting pindah dulu ke versi live Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi kami sebenarnya ingin melaporkan siapa pengguna yang sudah menggunakan Srikandi ini sekali lagi sebisa mungkin sebanyak-banyaknya gitu ya, sebanyak-banyaknya. Nanti levelnya seperti apa, karena nanti juga kan terkait juga Pak dengan pengawasan kearsipan kan. Srikandi ini juga ada 3 poin terkait dengan Srikandi di pengawasan kearsipan yang mudah-mudahan kalau sudah versi live setidaknya akan sedikit mendongkrak lah nilai pengawasan kearsipan seperti itu. Kalau saya lihat dari beberapa masalah yang kita temukan tadi, sebenarnya mungkin waktu yang dibutuhkan tidak sampai 2 minggu sudah selesai gitu Pak ya, karena pertama hanya menginputkan klasifikasi tadi ya, melengkapi klasifikasi. Jadi tidak ada yang baru, hanya tinggal melengkapi saja klasifikasi. Induk jabatan juga tidak lagi menginput yang bingung dengan inputan, oh ini struktur di mana, tapi tinggal hanya menambahkan induk jabatan itu siapa, pasti kan kalau di biro pasti kepala bironya seperti itu. Dan yang ketiga, checklist dan unchecklist juga tadi pejabatnya hanya sekitar berapa belas gitu ya, kalau nggak salah itu kayaknya akan sangat cepat Pak bisa dikerjakan. Dan saran saya juga berkaca kepada teman-teman yang lain yang mungkin lingkupnya sama seperti kita Pak, tidak terlalu besar, itu kalau kita kerjakan keroyokan gitu ya Pak ya, selesai Pak, cepat gitu ya. Jadi teman-teman, saya ngambil contoh teman-teman LPSK itu sehari 2 hari mereka ngumpul ngerjain klasifikasi gitu ya, malah sambil diundi gitu ya, waktu itu kalau nggak salah di LPSK tuh diundi Pak. Jadi siapa yang masukkan kode KP, siapa yang masukkan kode KU gitu kan. Jadi supaya tidak ada saling iri-iri gitu waktu itu kalau nggak salah di LPSK seperti itu. Akhirnya sehari 2 hari mereka selesai gitu. Jadi kalau memang kita ingin segera pindah ke versi live, kayaknya langkah-langkah seperti itu bisa kita contoh Pak. Mungkin itu Pak dari saya, terima kasih sekali lagi undangannya Bapak Ibu sekalian pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya juga, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu tingkah atau perkataan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azwar. Izin tanya Pak, mungkin ringkas saja, terkait nanti Pak, kalau kita ingin mengajukan permohonan live, suratnya tetap kita tujukan kepada Kepala Andri ya Pak ya? Kepala Andri aja Pak. Kepala Andri atau ke Deputi Pembinaan juga nggak apa-apa Pak. Kalau Deputi Pembinaannya Pak ya? Iya, betul Pak. Baik, terima kasih. Jadi nanti sambil surat, sambil Bapak informal, jadi bisa kami eksekusi juga tanpa harus turun seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya, akan segera kami tindak lanjuti apa yang menjadi closing remark dari Pak Azwar Sanusi. Ya. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu telah menunjukkan pukul 11.44 dan azan zuhur telah berkumandang, maka saya akhiri bimbingan teknis di pagi hari ini, hari Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saya tutup, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Azwar Sanusi atas narasumbernya Bapak. Semoga kita dapat menindaklanjutinya secara cepat dan Bapeten masuk dalam keluarga besar Srikandi versi live. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Selamat siang Pak Azwar dan rekan-rekan semua.
selamat melanjutkan aktivitasnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak Aswar, wabarakatuh. terima kasih Terima banyak. kasih Pak Kus, Pak Ya, terima Wawan, kasih. Bu Pak Rina, Aswar. Bapak Ibu Terima Assalamualaikum. kasih waktunya. Sehat-sehat Ya. semuanya. Ya, izin les semuanya. Hmm.